Negosiasi langsung dilakukan usai pengumuman besaran tarif resiprokal AS untuk Indonesia diumumkan. 2 hari usai keputusan jumlah tarif tersebut, delegasi pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan US Secretary of Commerce Howard Lutnick dan United States Trade Representative Jamieson Greer. Sementara itu, soal ancaman tambahan tarif impor 10% kepada negara-negara BRICS, Indonesia tidak terlalu ambil pusing. Sejumlah pihak juga mempertanyakan potensi ancaman tersebut terrealisasi. Maka dari itu, Indonesia tetap mengusahakan sejumlah cara untuk menekan tarif resiprokal yang diberikan AS. Lalu, bagaimana posisi Indonesia saat ini? Benarkah Indonesia berada di persimpangan jalan antara BRICS dan Amerika? Ikuti ulasannya dalam editorial review. Beralih ke Jawa Timur, tim Detik Sore hari ini akan mengulas temuan mencengangkan yang berada di Mojokerto. Warga di sana mencurigai adanya aktivitas yang dilakukan kaum gay di kawasan air hangat di Persawahan Kadursari, Kelurahan Gunung Gedangan, Magersari, Kota Mojokerto. Benarkah ada aksi pembiaran warga terkait aktivitas ini? Ikuti laporan langsung jurnalis Detik Jatim selengkapnya. Jelang matahari terbenam nanti, Detik Sore akan kembali membahas informasi seputar investasi. Kali ini topik yang akan dibahas adalah mempersiapkan dana darurat. Dana darurat merupakan piranti berjaga-jaga kala situasi mendesak tengah terjadi. Lalu, bagaimana cara menghitungnya? Media apa saja yang dapat digunakan untuk menyimpan dana darurat dengan aman? Ikuti diskusinya dalam Sunset Talk. Jangan lupa ikuti terus berita Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Saat ini kita sambut host kita Eduardo Simorakir dan Anita Mai. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Harusnya main. Everybody, please welcome Anita Mai. Back in the studio, everybody. Say something. Hi everybody. Welcome back to Detik Sore. Terima kasih Eduardo Simorangkir. Where have you been? Life happens. Life happens. So sorry guys, I came here only with 5% of my brain. That's okay, karena Anita membawa sesuatu yang lebih daripada sekedar itu yang disebut tadi. Something heavy. Apa kabar? Detikers semua, selamat datang kembali di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ih, masih hafal ternyata. Gue kira dia akan kayak apa ya? Gue sebenarnya masih agak khawatir, bukan masih ya, agak khawatir ternyata tagline-nya udah berubah Edo. Ternyata masih ya. Kan kita memulainya dengan belum ada tagline. Oh ya inget ya lagi. Kan? Belum ada tagline-nya. Apa diganti aja ya nanti di anniversary kedua ya? Kira-kira kalau diganti apa Detik Sore tuh? Udah gue bilang, gue datang cuman otak gue 5%. Langsung di-press di awal banget. Tapi kita senang banget kembali menghadirkan seorang Anita Mai di sini. Oh masa sih? Iya benar. Apa yang melatar belakangi kalian untuk mengajak saya untuk bergabung kembali di studio yang baru, yang lebih meriah, yang lebih ceria? Gue suka banget loh ada di studio ini. Dengan warna ungu ini belakangnya. Iya, love. Iya. Karena yang lain pada nolak. Gue tahu pressure-nya kayak apa, mereka nolak. That's why gue No. Ini beneran, kita kemarin Paman datang bukan. Kemarin gue udah mau izin tanggal 10 tuh nggak usah gue deh karena kan ada agenda di sibuk lainnya. Seorang Eduardo Simorangkir itu sangat sibuk, nggak bisa tuh. Hanya dengan satu nama Brilian Vandiansa berhasil membuat gue nggak apa-apa, gue terlihat sangat produktif satu hari itu nggak apa-apa. Karena ada nama itu, dan nama itu adalah ini, Anita Mai is here again. So I'm here, what do you expect me to do? Baca berita, baca dong tuh, baca negosiasi Indonesia Amerika. Tahu nggak kalau kita udah kena tarif ekspor 32% dari Donald Trump? Yeah, I read some news about that, but don't ask me the analytics and everything ya. Enggak kan? Kita cuma pengen denger suara Anita Mai ngebawain lagi berita-berita ini dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ajaib yang keluar dari 5% itu. Oke. There you go. Siapa yang akan kita tanyakan hari ini? Ih banyak.
Siapa aja? Nanti ada duta besar dari Hungaria. Bapak Angga ya? Bukan. Beda. Iya, nanti akan ada teman-teman dari Detik Finance buat kita obrolin bagaimana Indonesia di antara persimpangan BRICS dan juga tarif barunya Trump. Yes, Tapi nggak cuma itu. Persimpangan itu memang sulit guys. Jadi gitu. make a good turn, good decision. What kind of persimpangan yang paling sulit pernah lo hadapi? Iya ini yang akan aku bacakan saat ini. Oke. This is the hardest part of being Indonesian. Yaitu? Aku bacain ya. Oke. Jadi persimpangan yang dimaksudkan guys. Jadi RI atau Republik Indonesia, negara kita tercinta ini, dengan Amerika Serikat ini sudah sepakati langkah lanjutan negosiasi tarif resiprokal. Nah jadi ini katanya RI punya senjata baru nih buat nego-nego tarif yang sudah ditetapkan oleh Trump. Nah, delegasi pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini melaksanakan pertemuan dengan US Secretary of Commerce Howard Lutnick dan United States Trade Representative Jamieson Greer pada hari Rabu 9 Juli. Nah, ini tujuannya pertemuan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Persimpangannya ada di mana? Dari nominal yang sudah ditetapkan oleh Trump, gimana nego-negonya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan supaya tarif itu bisa turun dan tentunya menguntungkan buat trading atau buat perdagangan Indonesia. Apa ya itu? Gue tidak expect lo akan bisa mengelaborasi sejauh itu dengan 5% yang lo bilang tadi soalnya. It's just 5%. Jadi udah sisa That was just 5%. Ya? Tapi beneran Detikers. Ya soal bagaimana Indonesia berada di persimpangan ini betul banget karena memang kita agak dilematis antara mau tetap negosiasi dengan mengorbankan banyak hal atau ya udah kita tinggalin aja Amerika, terus kita kan sekarang udah ada di BRICS nih, ya udah nanti kita akan rely on to another country gitu. Bisa nggak kita kan punya banyak hubungan dengan Amerika Serikat dari berbagai bidang begitu Dok. Iya sih, siapa tahu nanti gara-gara itu kita nggak bisa lagi nonton Netflix ya, di blok. iPhone gimana? Kan dari Cina. Oh itu sekarang dari Produksinya. Iya memang tapi mereknya dari sana brandnya sih, gimana tuh? Gak apa-apa, kita tetap impor dari China tapi namanya nanti bukan iPhone lagi. Jadi iPhone. iPhone gitu. Gak cukup lucu ya, makasih. Dari apa yang dijanjikan sama Donald Trump untuk menarifkan 32% ini, Indonesia akhirnya memberikan negosiasi ulang dengan akan mengimpor lebih banyak lagi komoditas dari Amerika Serikat. Katanya termasuk minyak dan juga gandum. Wow, minyak? Wait, kita Iya. mengimpor minyak dari Amerika Serikat? Iya. Bukannya kita negara penghasil minyak juga tidak ya? Kita Itu sangat betul. sedikit. Tapi kita tidak bisa produksi di sini kilangnya. Jadi dari sini dikirim ke sana terus diproduksi. Produksi, dikirim lagi ke sini Betul. dengan harga yang lebih Mahal. mahal. Bener. Great, oke. Dan minyak dari Amerika ini juga punya keunggulan juga sih dari negara-negara lain karena dia tuh? lebih mudah diproses. Jadi kayak lebih banyak juga kandungan bensinnya pada akhirnya untuk bisa dijadikan bahan bakar gitu. Nah, gandum juga nggak tahu berapa pada akhirnya, tapi yang pasti ini akan menjadi salah satu pengorbanan Indonesia nantinya akan dibanjiri oleh minyak sampai gandum dari Amerika demi bisa merayu seorang Donald Trump. Kita nantikan saja seperti apa negosiasi ini akan berujung. Yang pasti kita harus apakah tekan itu. negosiasi ini cukup tempting gitu ya untuk seorang Trump bisa Iya. mengubah tarifnya. Tapi kalau menurut lo berapa nominal tarif yang atau persentase tarif yang normal atau yang sebelumnya yang tidak memberatkan negara kita? 10. Sebelumnya 10 atau Iya. sebelumnya 10 ya udah biarin 10 aja Iya, gitu, tetap nggak usah 10 dinaikin aja. gitu. Bener. Nggak bisa Kalau diturunin nol. juga. Nggak bisa 0. Nggak bisa diturunin jilat juga. apanya? Apa namanya? Coki-coki dari Amerika kita jilat Detikers, ya kan? Selain itu juga yang menjadi kabar gembira lainnya adalah Indonesia sedang disiapkan untuk menjadi tujuan investasi baru sama Brazil. Oh ya, ini karena Presiden Prabowo kan kemarin kunjungan ke negara nih ke Brazil kan. Dan Betul. akan membawa ratusan investor katanya ke
Indonesia. Nah, ini kalau aku Wih. bacain beritanya guys, Presiden Prabowo Subianto membocorkan ada rencana besar Presiden Brazil Lula da Silva untuk membawa ratusan pengusaha dalam kunjungannya ke Indonesia beberapa waktu mendatang nih. Jadi nanti ada kunjungan balasan nih. Jadi rencananya beliau Lula ini bakal mengadakan kunjungan ke Indonesia di bulan Oktober mendatang. So, itu merupakan kunjungan balasan dan akan melakukan pertemuan bilateral gitu. Dan juga Prabowo dan Lula sepakat di sektor ekonomi peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi bakal disebut oleh kedua negara lah gitu. Jadi menyatakan juga Presiden Prabowo bahwa hubungan Indonesia dengan Brazil ini sangat dekat. Ish. Peningkatan kerjasama yang nyata dan konkret antara Brazil dan Indonesia ini memang harus dikedepankan. Apalagi Indonesia dan Brazil memiliki banyak kesamaan. Yaitu Gitu. Kalau salah satunya, kalau kata dari salah satu pengamat sepak bola di Jepang, Indonesia tuh sebenarnya bisa jadi Brazilnya Asia Tenggara. Kamu tahu nggak? Aku tahu itu. Siapa yang Di Twitter kan waktu itu di Iya, X dia ngomongnya gitu. yes, Lupa tapi namanya benar. Iya, aku lupa padahal aku abis wawancara dia juga kemarin. Oh gitu. Iya So dia my bilang brain is bilang kayak Indonesia tuh harusnya bisa jadi Brazilnya Asia Tenggara. Asia Tenggara ya. bener, Asia Tenggara tapi politiknya terlalu kenceng. I didn't say that. Ya, tapi memang pada kenyataannya Seperti begitu itu. gitu. Iya, nggak tahu juga kita nggak mengelaborasi lebih lanjut apa politik yang dimaksud, tapi memang salah satu kesamaannya itu ya, berarti dari sepak bola kita harusnya adalah penuh talenta sama seperti Brazil. Betul, tinggal dipolesnya aja gimana dan juga distribusinya gitu. Kalau bisa sih ya banyak pengalaman main di luar, gak cuma di Indonesia aja. Oh iya benar-benar. Tapi justru itu Jordi Amat main ke Indonesia. Persija dia. Ya nggak apa-apa, kan udah umur. Udah umur ya. Biasanya yang muda-muda, itu kan pembinaan usia muda yang di konteks pembicaraan beliau itu pembinaan usia muda. Kalau Hubner? Ke Hubner, Bali terus soalnya. Iya, ayang-ayangan kalau di sana dia. Ayang-ayangan, Sekalian ya. bisnis. Kayak dia belajar bisnis deh sama itu. Jadi kalau ketemu mereka bahas bisnis. Iya benar. Kan dia jualan perfume. Betul. Nyobain nggak perfume? Iya belum. belum. Ya siapa tahu nih ada timnya Justin Hubner, Juca. Kalau mau mengendorse kita boleh di sini bisa pasang display. Bisa. Bisa banget. Atau mau Kam- Jennifer mau kesini? Nggak apa-apa juga. Ah itu mah maunya Edo. Tapi kayaknya Jen lagi sibuk gitu di sana karena dia baru jadi brand ambassador something gitu loh. Oh bukan si parfum ini tapi kan. Nggak ada produk lain. Tapi model itu beneran dia kan? Sorry kita agak nyebrang ya di Tigers, tapi memang ini cukup menarik ketika ada Anita Maya di sini untuk dielaborasi lebih jauh tuh. Model itu beneran dia, model si Iya. parfum itu. Iya. Oh yang tanpa muka itu beneran dia badannya berarti. Iya. Oh, Oke, siap. That's all. we Jadi need yang to know. kamu highlight adalah badannya ya. Ya kan yang kelihatan itu, mukanya nggak kelihatan. Tapi kepalanya juga kelihatan, rambutnya kek, apanya kek. Kepala nggak bagian dari badannya. Oke, makasih sudah menelanjangi kita bersama di sini dan juga apa yang terjadi sama beban pensiunan PNS yang kita punya Detikers ini banyak banget ternyata angkanya 976 triliun untuk membayar para pensiunan kita. Makanya Ibu Bu Sri Mulyani. Ibu Menteri Keuangan, Bu Ani, Ibu Bu Ani. Ani, Bu Sri Mulyani Indrawati juga sampai minta daerah untuk ikut menanggung beban ini. Jadi nggak cuma APBN doang. Aduh, beban dibagi-bagi tuh emang makin ringan sih. Oh, tapi Tapi kadang kalau diomongin berat. justru kadang-kadang kalau diomongin tuh bisa jadi lebih lega gak sih? Ketika Tergantung kita orangnya. beban. Kalau ngomong sama orang kayak lo, kayaknya itu beban tersebar ke seluruh Indonesia ya. Gimana kalau kita nanyainnya sama Brigadir Ade aja? Udah lama kan gak ketemu? Sering kok ketemu sama Brigadir Ade. Sering. Sering kena tilang. Parah banget. Tidak taat lalu lintas. Halo, selamat sore Brigadir Ade. Halo, selamat sore. Selamat sore Edo dan Mae. Aduh, Gua Brigadir. Gue liat-liat makin mirip kalian berdua. Masa sih? Iya. Brigadir ada Ade pakai miripnya. poni juga. Enggak pakai poni, tapi mukanya mirip. Enggak ya? Kata Brigadir dia, Ade. apa ya pertanyaannya, gue pakai poni. Ya gimana Edo dan Mae? Brigadir Ade, tapi nggak bisa ngelihat Anita Maya ya di layar ya. Kalau Oh, bisa ngelihat maksudnya iya. kita mau nanya ada yang beda nggak? Gak Rambutnya bisa. pendek dan berponi. Kayak Barbie. Kayak Barbie. She's always been like Barbie. Enggak usah menjilat loh.
Brigade kita lagi ada di mana nih sekarang? Di hatimu. Kalibata, Jakarta Selatan. Oh, Kalibata. Oh, tempat tongkrongan kita. Siap, silakan laporannya Brigade. Monggo. Baik, terima kasih Edo dan Mae. Selamat sore Detikers. Saat ini saya berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama. Dari arah Pasar Minggu ataupun dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kalibata atau Dewi Sartika. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan bagi pengendara yang akan menuju ke arah Dewi Sartika ataupun Kalibata, harap tidak menerobos palang pintu kereta api dan perhatikan rambu-rambu lalu lintas yang tertera. Dan kemudian selanjutnya dari arah Dewi Sartika yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun menuju ke arah Semanggi, arus lalu lintasnya terpantau juga masih kondusif lancar, kecepatan kendaraan pun dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan Semanggi ataupun Cawang untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang akan diberlakukan pada pukul 4 sore nanti hingga pukul 9 malam. Dan juga kami menghimbau bagi pengendara roda 2 untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak, serta antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran pertokoan, perkantoran, serta di sekitaran wilayah TMP Kalibata. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669, terdapat melalui SMS center di 9119. Stop Pangeran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Mai di studio. Terima kasih Brigadir Ade atas laporannya. Semoga di sana lancar-lancar pekerjaannya. Terima kasih sudah bergabung bersama Detik Sore. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Kasih pantun dong. Edo gak disebut sama Brigadir Ade. Apanya? Tadi dia bilang kembali ke Mai, nggak ke Edo gitu. Bener? Iya, tadi Parah banget. Gosip banget kan. Provokator. Provokator. Tapi gue kangen sama Kalibata sih jujur. Apa yang paling dikangenin sama Kalibata? Pak Jaka, karena Pak Jaka selalu jemput gue di Kalibata. Tadi pagi beliau nge-WhatsApp bilang, Mbak Mae nanti Pak Jaka yang jemput ya. Oh tadi Pak Jaka? Enggak, karena gue masih ada kegiatan after ini, jadi gue bawa kendaraan gitu. Aku bilang, Pak Jaka maaf kemarin sudah diinfokan kalau hari ini aku bawa kendaraan aja. Oh nggak jadi dijemput katanya gitu. Kirain Pak Jaka tetap bela-belain, dia gandeng itu mobil lo. Ya nggak gitu juga kan, dia pakai mobil kantor ya, bukan pakai tronton. Tapi Pak Jaka baik banget, karena kemarin dia menjaga payung gua. Menjaga payung gua. Gimana ceritanya? Iya, payung gua ketinggalan di mobilnya. Terus habis itu disimpenin. Habis itu dia memberikan payung itu kembali tepat di momen Jakarta tuh diguyur hujan sederas-derasnya. Jadi kayak wah, dikirim hari sama Senin Tuhan. Ya. Iya betul. Oke. Ya emang beliau adalah orang yang sangat baik. Bahkan sebelum gue cabut waktu itu kita berdua makan nasi Padang. Dinner. Makan siang yang lo rekomen itu. Foto itu ya, benar. Yang lo rekomen itu nasi Padang apa namanya? Mak Cia. Kalibata, nasi Padang Mak Cia tuh enak banget. Salah satu yang terbaik kan di Jakarta. Ya gue gak bisa bilang seperti itu karena gue gak mencoba semua makanan Padang di Jakarta. Tapi paling gak yang pernah lo coba itu salah satu yang terbaik. I can say that. Ya Oke udah. lah. Tapi ini tidak baik-baik aja Detikers, karena memang tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya menyisakan duka yang mendalam buat kita semua ya. Yes, ini ada 13 orang yang sudah menjadi update korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Iya betul, dan ini update-nya ya Detikers ya. Nelayan di Jembrana, Bali ini kembali menemukan satu jenazah yang diduga korban ke-13 tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Jadi jenazah berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan mengambang di perairan Pebuahan Desa Banyu Biru, Kecamatan Negara pada hari Kamis 10 Juli begitu. Jadi jenazah ini pertama kali ditemukan sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah oleh seorang nelayan bernama Muhammad Fajri, dan saat itu ia sedang melaut menggunakan perahu miliknya begitu. Jadi di tengah laut ternyata nelayan ini melihat sesosok tubuh yang mengambang dan kemudian mengevakuasi jenazah tersebut ke pesisir pantai Dusun Pebuahan. Kalau kita berbicara mengenai cuaca, memang belakangan ini
cuaca ekstrim itu benar-benar unpredictable. Mengingat ini adalah bulan Juli di mana bulan seharusnya penuh dengan Kemarau. matahari Iya, gitu penuh kan. dengan matahari. Minggu lalu aku sempat ke Bali juga. Cuacanya memang nggak sebagus itu, sunset nggak seterbuka itu, nggak langit juga nggak secantik biasanya lah gitu. Badai juga nggak kemarin di sana? Oh, angin lumayan, Oh, angin lumayan. Jadi ya cuaca memang cuaca buruk is everywhere iya, gitu cuaca ya. buruk memang sedang terjadi terutama di ya mungkin antar pulau ya. Jadi kayak misalnya Ya, bahkan dari Gili takut Trawangan kan itu ada speedboat kan kalau Iya. untuk ke Bali kan. Itu kan sempat ada yang kalau nggak salah dari Gili Trawangan ke Nusa Lembongan atau ke Sanur ya, aku lupa, tapi ada jalur, ada rute tujuan yang waktu itu juga sempat ada kecelakaan juga, Oh gitu. ada tenggelam juga. Tenggelam juga. Gara-gara cuaca buruk juga. Gara-gara ombak besar. Speaking Semacam of itulah. Gili Trawangan, Lombok gitu ya. Kan Rinjani juga ada di Lombok ya. Pernah gak sih ke Ya. Rinjani? Pernah. Oh pernah. And that was my first hiking. Ke summit gak? Jadi summit Rinjani itu kan ada dua ya, ada Pelawangan, ada yang top summitnya. So ini funny story sih sebenarnya. Waktu itu aku lagi syuting. Jadi honestly aku tuh nggak prepare yang kayak 100% I'm ready untuk naik sebagai pendaki gitu. Karena bersama tim kan, bersama tim dan kabarnya aku waktu itu pakai sendal swallow ya. Iya. Pakai sepatu trekking beneran, gearnya lengkap gitu. Satu yang aku nggak prepare. Apa? Mental. Kenapa? Karena itu ya, yang naik si letter E itu ya? Yes. Itu dan satu langkah naik bisa 5 langkah turun. Jadi karena elevasinya juga sangat tinggi kan. Jadi ada satu momen produser aku waktu itu karena dari kita bermalam nih di puncak Pelawangan, terus kita naik lagi ke puncak utamanya kan, itu mungkin sekitar tergantung ya, kalau misalnya udah biasa mungkin 5-6 jam nyampe lah ya. Tapi saya sebagai newbie yang nggak tahu apa-apa ini terjebak di tengah-tengah situ. Jadi ada satu momen akhirnya aku tuh bener-bener kayak digeret, kayak geret koper, tau gak sih? Digeret dari atas. Iya, diangkat gitu. Karena aku udah kayak udah gitu, udah bener-bener kayak gave up gitu. I gave up and I cry. Tapi akhirnya sampai atas gak jadinya? Terus akhirnya aku dibawa turun sama guide kita, digendong di sini. Dibawa turun, bener. Karena aku nangis kejer banget di atas itu. Oh, disitulah mental itu. Disitulah mental saya runtuh, seruntuh-runtuhnya. Tahun berapa tuh? 2009. Wow, lama sekali. Aku baru 5 SD. Gak usah banyak, sok muda. Tapi gitu. iya, itu terakhir kali Rinjani. Itu pertama dan terakhir Rinjani. Okay. I mean, ya pengen lagi ke sana tapi nggak tahu. Yuk. Sana aja kamu. Kalau yuk sana. Aku bisa merekomendasikan pengen. Beberapa operator kalau kamu mau. Ya oke. Kesana, Aku gitu. juga udah lihat sih beberapa. Niatnya akan tahun depan. Tahun depan? Oh oke. Tahun depan sebentar lagi anyway. Iya, April katanya. Udah naik ke gunung, udah puncaknya kemana aja kamu, Dok? Belum. At all? Pernahnya ke kawah-kawah aja, Kawah Ijen, Kawah Ratu. Oh, tapi kamu kan suka jalan ya. Iya, aman aja. Sehari aku 50 km naik ini kendaraan. Kirain jalan. 50 km dari rumah gue ke sini, enggak ke Jakpus. Iya, PP. jauh. Wow. Ini juga Anitame pasti tahu. Apa? Teras Cihampelas. Oh Bandung. iya, aku tahu meskipun nggak pernah ke sana, lewat doang, lewat. Kan wargi Bandung juga salah satunya. Ya walaupun bukan nggak ke wargi sana. gitu, tapi Lewat tahu kan? aja, tahu. Pernah ke sana tapi Teras Ke Cihampelasnya. yang di naik atas kan, yang di betul. jembatannya itu Betul. enggak. Oh, Aku cuma main ke mallnya aja. Aku pernah soalnya ke sana. Oh oke, so then you tell me the story. cuma kondisinya Teras Cihampelasnya yang udah direnovasi. abandon. Oh, justru Setelah udah. direnovasi dan abandon. Itu kan waktu itu direnovasi di zamannya Pak RK kan ya. Betul. Dan sempet hidup juga, tapi banyak yang cabut juga karena sepi, balik sepi lagi gitu. Hidupnya pun gak lama sebenarnya. Dan ini juga kabarnya mau dibongkar lagi. Kemudian akhirnya nggak jadi dibongkar, Detikers. Katanya. Kenapa nih? Coba dibacakan. Kenapa ya? Coba kita telusuri lebih lanjut dari artikel yang kita sudah dapatkan di sini. Jadi Teras Cihampelas ini
usulan pembongkarannya itu berawal dari kritikan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Jadi katanya kalau itu dibongkar ini bisa dikembalikan ke Cihampelas lama dengan mengembangkan kembali outlet yang jadi ciri khasnya Cihampelas gitu. Waktu ke sana Cihampelas yang masih ada patung Spider-Man, Wiro Sableng gitu-gitu masih ada? Ada. Oh masih. Oh sekarang udah nggak ada ya? Udah nggak, kan udah direnovasinya jadi begini. Oke. Gitu, jadi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan akhirnya memastikan teras Cihampelas ini gak jadi dibongkar Detikers. Dalam penjelasannya Farhan bilang punya ide lain untuk menghidupkan teras Cihampelas. Alih-alih dibongkar, area Skywalk ini rencananya akan direnovasi supaya tertata, nyaman buat masyarakat dan bersih kembali. Karena memang keputusan untuk membatalkan wacana membongkar teras Cihampelas ini sudah lewat proses kajian yang panjang dan alasan lainnya adalah nilai asetnya juga cukup besar gitu, 80 miliar rupiah. Kalau dibongkar kayaknya rugi sayang banyak gitu ya. Bener. Mungkin ada wargi Bandung nih yang lagi nonton, mungkin boleh komen-komen gak sih di kita ya gak sih? Iya. Sebaiknya teras Cihampelas ini dijadiin apa gitu, difungsikan sebagai apa gitu. Karena kan kalau kemarin difungsikan sebagai tempat jualan juga ya, makanan, kuliner dan segala macam. UMKM. Tapi sekarang udah udah gak ada. Ya sayang juga kalau nggak dimanfaatkan. Secara investasinya juga gede kan. Gede. Ini ada nih warga Bandung yang komen. Ada. Namanya Hanif. Bagus hostnya katanya gitu. Bagus. Hostnya bagus. Bukan bagus, namanya adalah Edo. Oh iya benar. Kan Edo dan Anita bagus. Maya hari ini. Kalau bagus itu orang Itu bagus tuh. Itu bagus. Nah. Muncul nggak lo di sini? Munculin muka lo. Kita break dulu aja yuk. Enggak. Oh enggak, masih mau lagi. Cus baca. Ya udah di break aja. Di sini. Ya, gitu emang Taurus. Habis ini Detikers kita akan balik lagi karena kita masih akan mengudara sampai ke jam 5:30 sore nanti. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Ya cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kecerakannya mana Dok? Kok tumben nih Oh kita iya. nggak ada? Emang sebenarnya ada Biasanya nggak? ada di situ, lagi disimpan kali. Oh, kenapa? Hari Rabu nggak ada, hari Kamis nggak boleh ada kecerakan. Karena Hari tenang. Oke. That's why you're here. Kita bisik-bisik aja. Bisa. Ya. ASMR. Detikers denger nggak? Yang lagi dengerin Kesel pakai banget. headset tuh kayak apa sih ini? Tapi nggak sekesal berita yang satu ini. Apa tuh yang bikin kamu kesal Edo? Masa katanya ada di kolam air hangat perkumpulan penyimpangan sosial. Oh itu yang Edo ikutin. Enggak. Pembunuhan karakter Yanda. I'm out. Apa orang nggak jelas ngomongnya Ini. apa? Katanya ada kolam air hangat di Mojokerto yang diduga jadi tempat kaum Homo sapiens. Enggak dong, kalau Homo sapiens mah kita semua gay. Oh itu, sorry Dok. I didn't mean that. Maaf. Ya enggak dong ya. Karena memang katanya ada kolam air hangat di kawasan persawahan Kedung Sari di Kelurahan Gunung Gedangan di Magersari, Mojokerto. Udah pernah belum ke Mojokerto? Udah dong. Belum. Mojokerto tuh Jawa Tengah. Timur kan ya? Jelas Ya, nggak pernah ke sana. Tuhan telah menutup aibmu tapi kau buka di Detik Sore. Jadi memang katanya ini jadi sorotan karena kolam yang terletak di balik perumahan Tribuana Residence ini diduga kuat jadi tempat berkumpulnya kaum homo. Oh. Kita akan kaum elaborasi gay. ini Oke, lebih oke. jauh barengan sama teman-teman dari Detik Jatim. Nah bener kan Jatim kan? Ada Mas Enggran Eko Budianto. Selamat sore Mas Enggran. Sore Edo dan juga Anita. Iya, selamat sore. Wah, Mas Nah, lagi di mana? samping Lagi di kolamnya. lokasi nih. Samping kolam nih kayaknya nih. Iya, saya berada di area depan dari kolam tersebut, yaitu tepatnya di lingkungan Kedung Sari, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Mas, ini lokasinya dipilih di situ. Mungkin bisa diberikan sedikit Gambaran ya? gambaran ke kita. Apakah memang view di depan situ bagus banget ataukah Boleh nggak karena posisinya memang tersembunyi gitu, hidden gem gitu. Kalau kamera diputar Ya. kelihatan nggak Mas? Putar ke depan gitu. Apa kameranya still Berada kayaknya? di belakang saya posisi Oh. kolamnya. Di belakang itu, oke. Ya.
Seperti apa, Mas? Jadi memang kolam ini dulunya untuk ini ya, bekas pengeboran minyak, namun karena ya sekitar tahun 90-an begitu, tapi karena nggak keluar minyaknya, justru keluarnya air panas begitu, sehingga ditinggalkan. Sekitar informasi, lahan ini asetnya pemerintah Kota Mojokerto begitu. Ketika ditinggalkan, air hangat itu masih keluar gitu dari dalam tanah, dan sampai saat ini masih dimanfaatkan oleh warga sekitar, warga setempat untuk mandi. Jadi dia kolam terbuka gitu, Mas ya? Kolam terbuka, Mas. Oke, jadi tidak dikelola oleh siapa-siapa, cuma dia dipakai sama warga-warga yang pengen mandi aja gitu di situ, kayak air sungai aja gitu ya? Betul. Areanya terbuka. Sebelah timur atau sebelah kanan saya ini adalah perumahan Tribuana Residence. Jadi jaraknya cukup dekat nih di belakang perumahan tersebut. Ya kira-kira 15-20 meter aja dari cuma berada di belakang perumahan, sehingga memang tidak ada aktivitas warga perumahan di area kolam ini. Tersembunyi gitu ya. Ya, dari jalan depan saya ini adalah jalan raya yang menghubungkan Kota Mojokerto, alternatif gitu ya, dari Kota Mojokerto menuju ke Jalan Nasional atau Jalan Bypass Mojokerto, yang memang nggak seberapa rame sih jalannya. Kalau kolam sama jalan ini jaraknya kurang lebih 50-100 meter lah, cukup dekat dari jalan. Cuman kalau malam itu memang nggak ada penerangan di sini. Baik. Kondisinya memang gelap begitu. Mas, ini katanya udah jadi rahasia umum nih untuk tempat para kaum gay katanya di sana untuk berkumpul atau tanda kutip kencan gitu. Baik, jadi bisa saya jelaskan di sini bahwa kemarin kami coba menelusuri, mencari narasumber dari masyarakat setempat. Memang informasi bahwa kolam ini menjadi tempat berkumpulnya kaum gay itu sudah sejak lama begitu. Maksudnya masyarakat ini sudah mendapatkan informasi itu. Desas-desus bahwa kolam ini menjadi tempat berkumpulnya kaum gay itu sudah didengar lama oleh masyarakat setempat, yaitu warga lingkungan Kedunsari. Beberapa warga, semisal warga di depan di pinggir jalan sana, depan saya itu menyampaikan aktivitas terakhir kali untuk perkumpulan para pria itu sekitar tahun 2023. Namun yang salah satu warga perumahan Tribuana Residence kemarin menyampaikan ke kami juga ramainya kolam ini ketika malam hari, yaitu mulai jam 9 malam sampai tengah malam, bahkan sampai lewat tengah malam ya, sampai dini hari itu berlangsung sejak lama. Beliau itu narasumber kami ini sebelumnya kan dari Surabaya, terus pindah ke perumahan sini itu sekitar tahun 2011. Ketika dia pertama pindah itu 2011 itu sudah ramai area kolam ini ketika malam hari. Dan dia narasumber kami ini menyampaikan bahwa tidak ada suara perempuan, tapi yang dominan ramainya itu ya suara laki-laki. Tapi dia tidak pernah melihat langsung nih apa aktivitas sekumpulan pria tersebut di kolam ini. Kalau warga perkampungan Kedunsari, warga yang di kampung itu menyampaikan memang ada kasus bahwa ini sekumpulan orang homo, tapi mereka tidak pernah melihat langsung bahwa para pria ini melakukan kencan di lokasi ini. Nah, spekulasi bahwa kolam ini menjadi tempat mesum sesama pria begitu, itu awalnya dari temuan-temuan sampah di sekitar kolam di belakang saya sana, bahwa ada beberapa sampah berupa bungkus, bungkus kondom, kemudian bungkus pelumas atau pelicin gitu ya. Kemudian yang sampah paling banyak itu berupa bungkus sampo, bungkus sabun mandi, ada juga celana dalam pria begitu. Itu yang kemudian dikait-kaitkan sehingga ada spekulasi bahwa ini tempat mesum atau tempat berkencannya kaum homo atau kaum gay begitu. Oke, ini pertama kalinya nggak sih Mas ini dilakukan penggerebekan, atau sebenarnya karena masyarakat di sana udah banyak yang tahu, rahasia umum juga, sudah pernah dilakukan peringatan sebelumnya? Baik, jadi berdasarkan penuturan beberapa warga, Ketua RT ini ikut RT 3 RW 2 begitu ya, Kedunsari. Ketua RT juga dan bersama dengan warga itu sudah beberapa kali melakukan
mendatangi lokasi ini atau mengecek begitu ya. Ketika malam hari ada aktivitas seperti itu, ada aktivitas sekumpulan pria. Namun keterangan yang kami peroleh bahwa mereka belum pernah sekalipun menangkap basah sekumpulan pria ini melakukan kencan atau berhubungan begitu. Yang mereka dapatkan sebatas ya ada sekumpulan pria mereka mandi di kolam ini, tapi ketika menjelang subuh gitu atau ya masih dini hari lah. Keterangan itu saya peroleh dari pelaksana tugas atau PLT Kepala Satpol PP Kota Mojokerto juga, yaitu Bapak Abdul Rahman Tuwo. Kemarin beliau menyampaikan karena lokasi ini viral, Satpol PP Kota ini mengumpulkan data begitu, Edo dan Anita. Mereka mengumpulkan data dan mereka mendapatkan rekaman video dari Kelurahan Gunung Gedangan. Video itu dari penuturan Pak Tuwo, video itu merekam warga ketika mengecek lokasi ini menjelang subuh. Memang ada sekumpulan pria sedang mandi. Namun karena waktu itu dicek oleh warga hanya mandi, akhirnya mereka disuruh bubar. Dan para pria itu bukan dari lingkungan Gedung Sari, tapi dari luar lingkungan ini. Karena tidak ditemukan adanya hubungan seks atau apapun itu, sehingga masyarakat cuma membubarkan aktivitas mandi mereka itu. Sehingga bisa saya sampaikan sampai saat ini Satpol PP selaku pihak yang berwenang, masyarakat setempat maupun kepolisian itu belum mendapatkan bukti bahwa tempat ini pernah dijadikan atau sering dijadikan menjadi tempat kencan kaum gay gitu. Tapi karena warga udah terlanjur resah dengan spekulasi yang beredar sejauh ini, makanya akhirnya ini sudah di clear area berarti jadinya Mas, nggak boleh dipakai lagi kolamnya, bagaimana? Baik, jadi untuk masyarakat setempat warga Gedung Sari yang ingin mandi itu masih dibuka. Kemarin malam Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto bersama Satpol PP sudah mengecek lokasi ini. Lagi-lagi memang tidak ditemukan adanya aktivitas yang menyimpang begitu ya. Hari ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Amin Wahid sudah mengerahkan alat berat untuk melakukan penataan area sekitar kolam ini. Seperti yang kita lihat di samping kanan, samping kiri kita ini tanah yang sebelumnya itu berupa gundukan-gundukan sekarang diratakan. Kemudian di sebelah kiri saya ini sekarang sudah dipasang lampu sorot yang tujuannya supaya membuat terang area ini ketika malam hari. Kemudian di sekeliling kolam itu sekarang sudah dipasang beberapa pot bunga gitu untuk mempercantik lokasi. Artinya pemerintah tidak pernah melarang masyarakat untuk beraktivitas di tempat ini. Cuman saat ini pemerintah maupun warga sudah bahu-membahu begitu. Mereka berkomitmen untuk memantau lokasi ini terutama ketika malam hari untuk mengantisipasi apabila ada atau disalahgunakan lagi oleh sekumpulan kaum gay begitu. Baik, termasuk juga melibatkan Satpol PP untuk melakukan patroli gitu Mas ya? Betul sekali itu. Jadi pihak Satpol PP Kota Mojokerto sudah bekerja sama dengan warga setempat maupun dengan pihak kelurahan, pemerintah kelurahan Gunung Gedangan untuk selalu memantau. Terlebih lagi setelah konten tersebut viral ya, yang spekulasi terkait tempat ini menjadi tempat kencannya kaum gay. Baik. Ya, semoga dengan adanya kerjasama antara Satpol PP, pemerintah, dan juga tentunya masyarakat sekitar ini bisa menjadikan lingkungan di sana aman kembali dan tidak membuat resah masyarakat lagi gitu ya. Amin. Amin, oke deh kalau gitu. Udah mendingan kalau mandi ya mandi aja. Ya kan mandi air hangat kan enak emang. Gak usah melakukan aktivitas lain, mandi aja bersihin badan. Bener gak Mas Eko? Bener banget. Iya kan. Mas Eko udah pernah mandi di sana? Belum pernah. Oh belum, bukan tapi warga memang, sana ya? Iya, bukan warga sini. Tapi memang airnya cukup hangat. Oh gitu. Mandi. Ada belerangnya nggak sih Mas? Itu di situ? Kalau belerang nggak tercium ya. Kalau belerang nggak tercium. Jadi air panasnya itu asalnya dari mana? Dari dalam tanah, dari bekas informasi dari warga setempat dari bekas pengeboran yang minyak bumi yang gagal itu. Minyak bumi kan panas dong. Iya benar, siapa tahu ada belerang, ada. Jangan kan di bawah tanah yang ada apa namanya minyak buminya. Apa?
kena cahaya matahari aja kan Air kadang bisa panas, air bisa anget, panas, bener sih, anget. bener sih. Make Ya sense udah, lah. kita persilakan Mas Eko untuk mandi air hangat mungkin ya di tengah walaupun ini udah mau sore sih bisa Gak lah ini apa-apa, mandi ini air kan hangat. cuacanya lagi agak adem-adem. Bener. Mandi lah air hangat. Lagi musim hujan nggak Mas di sana? Panjang nih. Masih kemarau basah, Mas. Oh Kemarau Jadi basah, hujannya oke. jarang-jarang. Ya nggak apa-apa, Oke, kemarau baik. basah juga masih bisa mandi air hangat kok. Anyway, terima kasih sekali lagi Mas Eko untuk informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat sore. Oke. Edo pernah mandi Pernah lah, air hangat pernah, di kolam pernah. bersama Iya, kalau di Samosir bersama para pria. Iya nggak mungkin sama ini kan. Edo mandi sama pria Iyalah, di kolam. kayak tadi, Kayak tadi gimana? kayak berita tadi. Enggak dong. Enggak. Ya mandi aja kayak di Jepang, di Tokyo, di Fukuoka. Di Indonesia juga banyak dong. Nah ya itu makanya kenapa heran. Ya kan saya tanya, kamu pernah nggak kayak gitu? Maksudku sensasi apa sih yang didapetin dengan mandi air panas berendam rame-rame? Kalau enak, kayak misalnya di Samosir, Pulau Samosir. Oke. Itu kan dingin banget. Mm-mm. Sehingga kita butuh air hangat buat mandi biar Butuh menghangatkan kehangatan. badan. Betul. Dan biasanya kolam air hangat di Samosir, Tarutung, Balige itu Mhm. modelnya adalah si kolam terbentang luas aja. Nah di situ kita mandi bareng-bareng deh. Jadinya. Kalau itu kan tempat wisata ya Do ya, jadi wajar dan view-nya juga bagus gitu kan. Jadi menikmati air hangat sambil menikmati view juga gitu. Tadi kan juga menikmati sawah, view, pedesaan. Enggak, tadi Mas Enggar nggak bilang gitu. Nah, kelihatan tapi kan ada Nggak sawahnya. kelihatan, nggak ada Iya. sawahnya. Ada tahu kita panggil lagi Mas Enggarnya. Ya udah deh. Kita mau bahas apa lagi? Ada lagi nggak? Nggak ya, cukup ya. Atau Anita mau membahas sesuatu tentang kolam tadi? Saya kolam yang lain aja deh. Kolam susu? Bukan lautan? Indonesia. Bukan lautan. Tapi kok hanya kolam susu. Udah lama nih kita nggak karaokean. Gimana sih? Lo pasti kangen mendengar nada buta nada gue ya? Boleh kita coba? Enggak. Sambung ya? Nggak. Pas nggak nih nada masuknya? Bukan lautan. Apa? Nah salah. Abis ini kita ketemu lagi Detikers. Kita akan menuju ke editorial review bersama Detik Finance. Kita akan bahas soal persimpangan tadi yang dibahas sama Anita Mai. Soal BRICS atau Amerika. Oh ya. Sesaat lagi Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yes. Mana sih kameranya? Gue lupa. You're still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeah. Ini udah 1 tahun lebih Anita Mai tidak membawakan market review. Silakan. Enggak, iya 1 tahun lebih dari mana? Belum juga setahun. Belum ya? Belum, kayaknya kontrak gue gak diperpanjang tuh. September. Ya udah cukup lama Anita Mai tidak membawakan market review. Silakan. Almost. Di Ini bridging. kita bacakan dulu. Enggak, udah tadi kan ada Oh ya videonya. udah ada bridgingnya. Nah untuk membahas itu Detikers seperti biasa tentunya bukan saya dengan otak saya yang 5% hari ini. Tentunya ada Mas Revo Gilang dari Mega Sekuritas. Yeay. Salam kenal. Salam kenal.
Karena kita pertama kali ketemu ya. Iya, betul sekali. Saya pernah lihat Masnya lo di TV. Ya, gitulah ya. Sementara Masnya nggak pernah ngeliat lo di TV, parah banget ya. Apa aku harus sering-sering datang ke Detik Sore? Harus dong. Iya gak sih? Atau Nggak usah, nggak usah. Edo emang gitu. Dia ada di sini hari ini karena terpaksa. Iya, betul. Saya juga sih sebenarnya terpaksa, kalau nggak gara-gara diminta saya kayak. Makasih ya sudah mau datang ke sini menyelamatkan program ini. Anyway, Market Review hadir kembali. Mas Revo, kita bahas ini dulu deh, market hari ini dulu deh. Hari ini market ditutupnya gimana, dan kemarin katanya walaupun ijo tapi masih net sell ya asing ya. Betul. Kenapa tuh? Ya, oke. Jadi kalau mungkin kita bicara bukan hanya kemarin sebetulnya. Jadi dari beberapa minggu terakhir ini sebetulnya kalau bicara soal foreign investor asing itu keluar terus-terusan. Bahkan keluarnya angkanya besar. Net foreign sale terus-terusan kemarin itu mereka net foreign sale sekitar 300-an miliar rupiah. Hampir 400 nggak sampai sih, dari 300-an miliar rupiah. Dan kalau kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir saya rasa lebih dari 1 triliun rupiah yang mereka keluar terus-terusan. Kenapa alasannya? Kalau kita perhatikan yang terjadi di global itu memang kecenderungan mereka. Jadi basically mereka itu bukan keluar literally asing ini keluar dari Indonesia, tapi keluar dari pasar saham Indonesia. Pasar saham. Dan mereka masuk ke bonds, khususnya di SBN. Jadi masih di market dalam Jadi negeri. masih di dalam negeri, jadi duitnya nggak keluar, tapi ya berpindah aja gitu ya, berpindah dari stocks ke bonds SBN. Makanya kalau kita perhatikan dari data dari BI di pekan lalu itu SBN itu banyak sekali net foreign buy-nya ke sana, triliunan rupiah. Dan kalau kita perhatikan kenapa itu bisa terjadi, kenapa keluar dari stocks masuk ke SBN atau bonds, karena memang kita perhatikan dari sisi uncertainty baik lagi ya. Jadi uncertainty di globalnya sendiri, khususnya yang terakhir itu bicara soal tarif Trump. Nah, tarif Trump ini yang kembali lagi kan kita ternyata kenanya rencananya itu 32%. Bahkan sebetulnya kalau kita perhatikan lebih lanjut, karena kita masuk ke BRICS ya, jadi kita bukan lagi mitra BRICS, tapi kita sudah jadi bagian dari BRICS. That's why bukan 32%, tapi 32 plus 10. Tapi memang ini kan mungkin di 1 Agustus bulan depan 2025, tapi memang sekarang masih ada kira-kira 3 minggu lagi atau sekitar 20 hari, ini masih ada negosiasi. Jadi nanti saya rasa dari tim di Indonesia sendiri di US sana, berbagai kementerian dan lain sebagainya, saya rasa akan bernegosiasi sedemikian rupa supaya nggak kena 32 atau 42% ini ya. Kita harapkan bisa tidak sebesar itu. Tapi memang kalau kita bicara apakah bisa 0% gitu atau cuma 5%, kelihatannya memang susah banget kita kena tarif impor sekecil itu. Jadi kita bicara soal kayak di Vietnam kalau saya nggak salah sekitar 20%. Jadi paling oke pun 20-25% juga udah bagus banget ya. Gue mau konfirmasi tadi, gue tanya sama Edo kalau sekarang tarif yang dikenakan kepada Indonesia itu berapa persen? Persisnya saya kurang tahu juga persisnya gitu ya. Persisnya kurang tahu. Cuma yang jelas memang ya 32 sampai 42 lah gitu. Itu rencananya. Rencananya kan 32 sampai 42. Itu yang sekarang. Yang saya kurang tahu persisnya berapa. Kalau yang nanti sekarang lebih tuh ke makro. Jadi rata-rata kali diambilnya. Jadi gue tuh pengen ini loh, mungkin juga kan Detikers juga kok dianggapnya tinggi, apakah sekarang lebih rendah? Berapa rendah sih sekarang itu gitu loh maksudnya. Harusnya lebih rendah ya, kalau karena kita kan kekhawatirannya 42%, berarti harusnya kan lebih dibanding itu. Angka persisnya saya nggak tahu exactnya berapa. Kata Edo 10%. Saya tahu Mas, beberapa komunitas 10%. Oke. Beberapa ada yang 15. Tapi Beda-beda kita ya. ambil aja batas bawahnya 10. Oke, ya udah berarti kayak gitulah ya. Kurang lebih. Karena aku ingin tahu ketika dibilang tinggi itu seberapa tinggi dari yang sekarang gitu. Tinggi banget. Cukup mempengaruhi banget sih. Jadi market-market yang memang banyak ekspor ke sana. Jadi kita itu banyak ekspor ke US, khususnya itu bicara soal footwear, apparel, kemudian juga electronic part, electronic things kayak gitu. Itu memang banyak ke sana. Dan juga emiten-emiten kita yang berhubungan yang cukup banyak ekspor ke sana, furniture, kayu, itu beberapa juga yang bahkan puluhan persen kita ekspor ke sana. Itu juga kena dampaknya. Pulp and paper juga ada yang kita ekspor ke US juga. Sejauh ini dampaknya seperti apa? Karena kan memang ini belum fix. Kemudian juga masih Pak Erlangga Hartarto juga akan ke sana untuk negosiasi. Betul, begitu kan ya di sana. Tapi sejauh ini dampak yang sudah terasa di bidang atau di sektor ekonomi ini apa? So far yang terjadi di Indonesia di secara sektoral maupun secara precise spesifik emitennya itu to be honest belum ada dampaknya. Jadi bahkan cenderung tapi apakah misalnya yang mau dikirim terus akhirnya jadi dikurangin nih gitu jumlah pengirimannya gitu misalnya? Nah, justru karena tarif impor yang dikenakan terhadap Indonesia 32-42% ke US, ada kemungkinan mereka akan jadinya either banting harga, diturunin harganya supaya net profit marginnya tetap
Enggak. Justru kalau mereka nurunin harganya, misalkan harusnya mereka jual 10.000 lah gitu. Tapi karena ada tarif dan masalah gini, mereka kan nggak mungkin jual yang tinggi banget juga harganya. Nanti nggak ada yang mau beli dong. Kalah saing sama industri lokalnya di US. Jadi kemungkinan mereka akan bikin harganya cukup rendah supaya tetap bisa bersaing dengan industri lokalnya di US, sehingga net profit marginnya akan makin kecil. Jadi dampaknya adalah mereka mungkin tetap bisa ekspor ke sana, tapi NPM atau net profit margin makin kecil, otomatis nanti berhubungan dengan bottom line atau net profit after tax-nya akan makin kecil lagi. Kalau net profitnya makin kecil lagi, berarti kan mereka agak cukup mereka tidak dilirik oleh investor karena kan net profitnya kecil gitu, turun mungkin ya dibandingin periode sebelumnya. Jadi dampaknya ke situ sih dengan tarif yang cukup tinggi ini. Atau intinya adalah NPM-nya itu turun karena mereka harus nurunin harga kan supaya bisa bersaing dengan industri lokal di sana. Intinya gitu sih. Merdeka. Nah, sangat berapi-api Mas Revo, makasih banyak. Tapi benar kata Mas Revo kalau Trump bikin tarif yang tinggi untuk banyak negara, nanti ketika itu dikonsumsi sama warga Amerika ya harganya jadi naik. Berpengaruh juga sama inflasi mereka, berpengaruh juga sama bondsnya mereka juga kan. Betul. Jadi ini bukan sesuatu yang harusnya bisa jadi kekuatan mutlak dari US dong harusnya. Dibilang bukan kekuatan mutlak, gimana yang ngomongnya ya? Intinya gini, tarif ini dibuat supaya barang-barang, salah satunya ya, tapi ya banyak sih ada spekulasi di luar sana, tapi salah satunya adalah supaya barang-barang yang masuk ke sana jadinya kesannya lebih mahal, sehingga mereka akan cenderung untuk nge-boost industri domestiknya makin kuat lagi, dan orang-orang ya 200 juta, 300 juta orang di sana itu mereka konsumsi barang dalam negeri, bukan barang impor dari luar. Intinya itu, kenapa tarif diberlakukan. Mungkin ada spekulasi lain, tapi ya intinya salah satunya itulah. Sorry Mas, the thing is, emang mereka bisa nge-boost produksi domestik mereka? Beberapa part bisa, tapi memang kalau kita bicara something yang labor banget, mereka masih tetap kayak bergantung dari Cina. Karena memang cost-nya kan lebih murah tuh kan. Biaya produksi di sana juga kan udah tinggi kan soalnya. Jadi nggak bisa. Tapi makanya kalau beberapa hal yang mungkin kayak manufacture, saya rasa mungkin masih bisa untuk manufacture. Tapi kalau untuk kayak mungkin kayak tekstil, kayaknya mereka males ya ngebayar labor di sana, jadi mungkin akan lebih tetap murah untuk dia kayak ngambil dari Cina atau dari Vietnam gitu kan. Labor cost-nya lebih murah tuh Cina, Vietnam kayak gitu. Jadi sebenarnya itu akan cukup berpengaruh nggak sama daya beli masyarakat untuk produk dari Indonesia? Dari beli masyarakatnya US atau Indonesia? Ya di US, karena barang kita kan yang dikirim ke sana yang dinaikin harganya kan? Iya. Gini, kondisi daya beli, intinya gini, daya beli kan berhubungan dengan tenaga kerja di sana, dompetnya mereka lah gitu. Kondisi tenaga kerja di sana itu so far kalau data yang ada, again ini banyak juga spekulasi di luar sana bilangnya sebetulnya datanya nggak segitu bagus, tapi kalau data kayak NFP-nya, non-farm payroll, kemudian data-data lainnya, unemployment rate dan sebagainya, itu sebetulnya so far masih bagus angkanya. Artinya apa? Sebetulnya tenaga kerjanya masih relatif oke, tenaga kerja masih relatif oke, berarti daya belinya masih cukup oke, purchasing power mereka masih oke, purchasing power masih oke. Ya, makanya balik lagi, ini kan kita cuma bisa lihat data yang ada aja gitu kan. Data yang ada katanya masih bagus. Which is kalau purchasing powernya masih oke, berarti dia mau beli barang dari Indonesia, beli barang dari industri lokalnya sendiri, sebetulnya mereka masih cukup oke lah. That's why itu yang menjadi salah satu kekhawatiran dari sisi The Fed. Karena kalau mereka daya belinya masih oke, inflation kemungkinan naik lagi, menjauhi angka 2%, which is 2% adalah targetnya The Fed. Semakin jauh dari target The Fed 2% itu, The Fed akan semakin sulit untuk menurunkan suku bunga. Dengan kondisi kayak gitu ya artinya gini, kondisi ekonomi di US itu dan di global itu diprediksikan dari berbagai lembaga dunia itu akan masih slow down lah, 2025, 2026 masih slow down. Kalau The Fed belum nurunin suku bunga, ini slow down-nya berarti mungkin akan lebih lama gitu. Itu sih yang jadi kekhawatiran The Fed ya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah apakah saat ini masih cukup relevan menganggap The Fed adalah dewa dari segala macam currency yang ada di dunia ini? Ya sejauh ini patokannya kita itu ya masalahnya. Iya gimana dong ya? Kan sekarang udah mulai dedolarisasi, orang udah gabung ke aliansi BRICS, ada yang lain lagi kayak semua berlomba-lomba ninggalin dolar gitu. Ya. Jadi kayak apa The Fed nih masih punya daya tawar yang cukup tinggi nggak supaya orang-orang nggak berani macam-macam sama Amerika. Kalau sampai macam-macam sama Amerika nanti The Fed nih yang diandelin nih gitu kan. Untuk sejauh ini dalam gini, kalau kita bicara 5 tahun atau mungkin kurang dari 5 tahun, BRICS dan kawan-kawannya dan dolarisasi yang ada di berbagai negara, saya rasa masih belum cukup efektif untuk bisa menghajar king dolarnya itu sendiri. Dan adidaya atau superpower dari negeri paman Sam itu sendiri saya rasa masih akan sulit lah kalau kurang dari 5 tahun. Jadi itu benar-benar Indo ya. Jadi itu benar-benar takes time banget untuk bisa menghantam si king dolarnya sendiri. Karena kenapa? Jadi gini, foreign exchange reserve atau cadangan devisa di global itu
50% lebih atau hampir 60% itu menggunakan USD. Di global, dan sampai saat ini saya lupa data terakhirnya Q4 tahun lalu atau Q1 tahun ini itu masih 50, mungkin 57-58%, hampir 60% foreign reserve dunia itu pakai USD. Artinya dengan gembar-gembor BRICS yang sudah ada beberapa waktu terakhir ini itu belum bisa ke sana, dan itu benar-benar butuh text time banget untuk bisa dedolarisasi dalam jumlah yang besar. Kalau yang kecil-kecil ya Cina memang sudah lebih ke gold, mereka ngurangin porsi US Treasury, betul memang, tapi itu butuh waktu long time banget. Dalam riset 5 tahun pun gak cukup ya? I think belum lah itu. 10 Masih tahun? Wallahualam ya. 15? Jadi cenayang gitu ya? Oke. By the way deh, gue Apa? mau tanya, kita tuh tetap ada ini gak sih, kita penutupan pasar? Tetap ya. Tetap. Oke. Maaf Mau ya, ditutup, karena saya cukup baru jauh gitu nih. ya. Oke, siap. Kan udah jam 4. Betul, Iya. jam 4 lebih. Coba Iya. Mas Revo kali yang nyampein berapa. Iya dong, Mas Revo Oke. dong. Jadi sekarang 422 itu closing plus 0,88%, ditutup di 7.005,37. Ya 7.000 lah gitu ya. Ini level psikologis lagi. Kemarin di 6 ribuan, sekarang sudah di 7 ribuan lagi. Kenapa dia bisa naik? Saya rasa lebih ke arah sentimen yang cukup positif lah ya dari sisi saham-saham IPO ya. Jadi di pekan ini ada 8 saham IPO, dan di hari ini saja itu ada 4 yang IPO yang listing, dan 4 itu seingat saya ada 3 dari 4 itu ARA, dan yang listing kemarin pun itu juga masih ARA. Jadi Sorry bentar Mas ya. Lupa dong arah itu Arah. apa ya? auto reject atas. Jadi dia udah Naiknya kelewatan. tontok Aku atas lupa gitu. Mbak Sheryl, maafkan ya. Satu lagi apa lawannya Ara? Iya, ada lagi lawannya. Abu Rizal, ARB. Oh iya, Auto ARB. reject bawah. Auto reject bawah, Now you know? auto reject atas. Betul. Exactly. Jadi terima kasih sudah merefresh otak saya. Berapa? Kalau Ya berapa persen ampun. naiknya biar Ara? Aduh. Atau berapa persen turunnya Emang biar ada ARB? itunya? Ada Ada rumusnya? batasnya, ada batasnya. Berapa? Tergantung range harganya. Cuma Tergantung range harganya, Dok. jadi ada yang 20-an, ada yang 35. Tergantung range harganya. Range harganya. Terus. Ada yang 20-an, ada yang 35%. Paling Oke, tinggi. oke. Iya. Tergantung range harganya ya, Dok. Ah. Ada yang 20 sampai 30%, 5%, tergantung. Range harganya tadi. Tergantung range harganya. Iya betul sekali. Betul. 100 juta rupiah. Tolong ditransfer ke rekening saya Iya ya. benar. Jadi hari ini tadi ada yang Ara 2. 2 ya? Lebih dari 3. Yang hari ini IPO saja itu sekitar 3, cuma yang kemarin tuh masih ARA lagi. Jadi mungkin Oh, yang 5 kemarin atau masih ARA lagi masih ya? masih ARA Ih, juga. Demand-nya masih nyayur kenceng banget. Demand-nya luar biasa Susah ARA nggak ini. dapet saham IPO-nya kemarin? Kita pesen banyak tapi ternyata dapetnya dikit. Ya udahlah, mau Oh. diapain kita ngomong gitu kan. Yang mesen banyak, Bro. Cuan berarti. Yang mesen banyak nih. Oh, bisa nitip. Hah? Enggak dong. Bukan nitip dong. Iya, ngerti. Kita ngerti, mesen ngerti, sendiri ngerti. gitu. Iya. Tapi Dari itu situ sih. gorengan enggak? Aduh. Aduh. Kenapa kayak gitu pertanyaan? Spekulatif gitu. Biasanya kan Iya. saham-saham IPO itu saham spekulatif. Ya, Tergantung dari beberapa dia masih under value sebetulnya. Secara Ah. PE ratio masih under value, dan memang kita juga nggak bisa nutup mata juga ya soal underwriter itu yang juga banyak juga dibahas. Kalau underwriternya ini, sahamnya ARA. Kalau underwriternya itu, sahamnya kurang gitu. Iya. Ada juga memang yang kayak gitu Sorry Mas, spekulasi. dia nggak tahu Aduh. underwriter. Dia tanya under the sea. Underwater kalau gue taunya. Iya. Gue mau tunggu dia selesai ngomong dulu, baru gue tanya nih sebenarnya. Tenang aja Mas, Underwater itu dia apa? catat semua yang aneh-aneh tuh tadi istilahnya dicatat terus tanya lagi ke Mas. Nggak Oh apa-apa iya ya? iya. Tapi nggak usah di-mention lah ya underwriternya apa. Itu ditebak-tebak aja lah ya. Nggak usah Kasih lah tahu ya. aja underwriter tuh apa sih? Gitu. Itu yang intinya adalah dia membantu untuk proses listing dari suatu saham gitu. Jadi saham bisa listing di Bursa Efek Indonesia, butuh underwriter atau UW. Dia butuh untuk IPO-nya. Untuk IPO-nya tuh butuh underwriter. oke. Nah, ada beberapa underwriter kalau kita bicara soal historis atau historical, itu biasanya kalau dia yang ngebawa, biasanya Dia sahamnya dapet. ARA. Enggak, biasanya sahamnya ARA kalau dia yang ngebawa emitennya gitu. Tapi kalau kalau underwriter yang lain kurang bagus nih secara historis kayak gitu. Jadi biasanya kalau retail itu lah ya. kita ngelihat underwriternya siapa, bagus nggak gitu. Biasanya kalau dia bagus nih gitu. Itu ada Nanti- spekulasi Nanti gitu. bisikin ya. Ya bagus mungkin ya. ini aja lah ya dari Ya nanti Ya, aja. aman nggak usah aja, sekarang. aman. Ntar disangkain kita ngasih rekomendasi lagi. Aman aja, Enggak aman, kan? aman. Ya, kita membahas ini aja. Iya. Ada yang sentimen nih. Apanya? Gak ada yang sentimen. Gak ada yang sentimen. Kita belum selesai. Oke. Iya. Belum selesai habis ini. Jadi tadi ditutupnya di 7.000, level psikologis 7.000, naik lagi. Walaupun ini betul. sebenarnya dalam 1 bulan terakhir juga
kita udah pernah nyentuh 7.000 ya. Betul. Tapi apakah akan naik bisa lebih tinggi lagi Mas untuk sampai akhir minggu deh? Sampai Jumat lah ya. Sampai Jumat. Besok closing harusnya sih masih oke ya ini. Even though nanti kita lihat jam 5 ada net foreign sale lagi kayak kemarin lagi gitu ya. Tapi memang ini luar biasa sih antusiasme dari atau demand dari saham IPO itu tadi. Kemudian juga kita bicara di hari ini itu soal IDX Finance atau bank plat merah ya. Jadi banking plat merah serta juga ada yang kita bicara soal properti sektor itu lagi naiknya lagi kencang banget juga. Jadi saham-saham yang memang related to the interest rate atau suku bunga acuan, karena kenapa kelihatannya pasar itu menilai akan terjadi pemangkasan suku bunga nih dalam waktu dekat dari BI. Jadi BI itu ada rapat Dewan Gubernur di minggu depan. Dan untuk saat ini ya early projection memang cukup banyak beberapa sekuritas itu yang memperkirakan atau ekonom, analis memperkirakan terjadinya pemangkasan suku bunga. Kenapa? Karena rupiahnya menguat. Cenderung rupiah kita menguat 16.200-an lah gitu ya. Inflasi masih terjaga, cadef kita masih kuat, ya apa ya globalnya juga relatively gencatan senjata, terus sebetulnya tarif Trump ya so-so lah ya, ini belum kelihatan dampak yang gimana banget, jadi that's why butuh ada support untuk diturunkan suku bunganya sendiri, makanya kita bicara soal IDX Finance, IDX Property itu sekarang naiknya kencang banget gitu sih. The Fed kapan lagi FOMC Mas? Bulan ini ada air kayaknya 30 atau air bulan deh. Kemungkinan rate cut juga. Kelihatannya kalau dari survei CME Factor Tool itu masih ditahan sebetulnya. Di 4,5% masih ditahan. Cuma BI kelihatannya akan forward, akan duluan nurunin lagi. Kelihatannya kita lihat nanti di Senin dan Selasa pekan depan rupiah gimana nih gerakannya, volatil atau enggak. Boleh nggak dijelasin pakai bahasa manusia normal Mas? Ya, yang mana nih? Yang mananya nih? Red cut, pangkas suku bunga. Jadi red cut Anda berapa? Oh, kalau red cut saya ada nanti saya kirimin. Di Instagram. Oh, kalau posting gitu. Benar. Dia 15 juta satu story. Mahal juga. Oh ya. Amin Tuhan, ya Allah. Amin. Nah, gimana Mas? Jadi suku bunga acuan itu jadi gini, kalau kita mau minjem Kata Mas Revo, banyak ini juga gue ya. ngulangin nih, Nggak pulang apa-apa. pelajaran nih Biar gue semua nih. belajar, Yang nonton biar semua kan tahu beda-beda juga. tiap hari. Betul. Jadi kalau kita investor retail atau pengusaha ya industri kalau mau minjem duit ke bank kita akan lihat suku bunganya berapa gitu kan. Oh, bank A, bank B. Nanti kita bandingin suku bunganya berapa gitu ya. Ketika suku bunga acuan dari BI itu diturunkan atau lebih rendah, artinya kan si pengusaha kalau mau minjem duit ke bank itu akan lebih murah lagi. Artinya apa? Kalau dia minjem duit ke bank lebih murah lagi, kredit lebih murah lagi, berarti kan industri jalan nih. Karena pengusaha berani untuk meminjam duit untuk ekspansi bisnis. Atau keperluan lainnya lah, apapun itu operasional kayak apa kayak gitu ya. Nah ketika itu terjadi, growth jalan kan, roda ekonomi jalan. Berarti artinya apa? Positif nih, saham positif, ekonomi kita tumbuh lagi 5% dan sebagainya. Jadi intinya suku bunga acuan yang diturunkan itu harapannya bisa mendorong roda perekonomian domestik. Intinya gitulah. Kenapa Kangen penting? juga gue bahas suku bunga ini. Terakhir Mas, paham gitu Mas. Paham. Gue baru mau bilang, gue kangen pembahasan ini. Pemangkasan suku bunga, terus The Fed, BI ya. Bunga KPR iya, gimana iya. bunga KPR? Gak tau, gue gak peduli. Bukan dia Nggak yang punya, bayar. bro. Bayar. Soalnya tahun lalu gue lumayan ada isi otaknya Mas. I see. Karena tiap hari diajarin I sama see. Mbak Sharon dan Mbak Sandra. Sekarang udah Ya, turun ya, lagi ya. ya. Sekarang Karena kemarin udah sempat udah kosong. 80% ya. Sekarang udah 5%. Sekarang udah kosong sekarang Oke, ya. oke. Jadi Di mohon recharge. maklum ya. Hari ini nambah lah 10. Ya lumayan. Ya besok balik lagi. Besok jadi lagi, Enggak, Senin siapa lagi, yang bilang Selasa, mau balik Rabu. lagi, nggak mau. Loh, bukan tiap hari katanya. Enggak, Tergantung. Tergantung. Tergantung Mas. Enggak mau lagi. Ya udah deh. Siap. Kalau gitu kita tutup Siap. aja hari ini ya. Siap. Kita nantikan besok market akan seperti apa berjalannya. Kata Mas Revo sih kayaknya masih akan Masih ada positif sih. penguatan gitu ya. Kita tapi sebelum nutup market ini kita mau ke NTMC dulu. Kita mau ketemu lagi sama Brigadir Ade untuk oke. lanjutan. Tadi dari Kalibata. Kira-kira sekarang di mana coba? Dari Kali Kangkung. Ih, bukan dong. Kali aja lagi di Halo Pancoran. Brigadir Ade. Mana dia? Selamat sore. Ah, bener Selamat kan sore. Pancoran? Lagi di mana? Gatsu. MT Haryono. MT Haryono, Jakarta Selatan. Baik, kalau begitu silakan dengan laporannya Brigadir Ade. Baik, terima kasih Edo dan Mai. Selamat sore Detikar. Saat ini saya berada di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama. Dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi dari jalur arteri, arus lalu lintasnya terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan pun dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun di jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar.
Dan selanjutnya dari arah sebaliknya, dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota, saat ini masih terpantau kondusif lancar dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai laju kendaraan Anda. Dan kemudian dari jalur tol dalam kota, harap bagi para pengendara untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan juga pastikan tidak menggunakan bahu jalan sebagai laju kendaraan Anda dan cek kembali saldo e-tol Anda pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Dan bagi pengendara yang akan melintas kawasan ini, kami menghimbau untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap, serta cek kembali atribut berkendaraan Anda mengingat adanya kamera etle yang akan mengcapture segala aktivitas pengendara. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia Trip, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade yang melaporkan, selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Thank you, Brigadir. Malu-malu. Terima kasih Brigadir Ade. Terima kasih Brigadir Ade, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore. Terima kasih. Jangan lupa nonton film sore hari ini. Sudah Selamat tayang. sore. Apaan sih? Sore. Istri dari masa depan. Gitu. Koyandi. Semangat. Ya. Anyway, guys, kita balik lagi habis ini kita akan editorial review bareng sama yang punya lantai 9 Gedung Trans. Takut banget. Udah tua ya. Kita bareng-bareng sama Mas Revo nutup ya. Ya. Tagline-nya masih ingat kan? Apa? Hore-hore lah. Apa? Hore-hore lah. Di detik sore, hore-hore lah. Gitu. Bukan Kita- cuma hore-hore kan? Apa? salah. Apa? Kalau aku Nggak bilang cuma. Enggak cuma hore ya. Coba. Ya, nggak briefing sih tadi. Gimana sih? Udah tutup. kan Lanjut berdua? coba. Oke, kalau gitu detikers. Ada kita mau iklan dulu nggak sih? Iya, iklan Oh ini. ya, oke, kalau gitu kita iklan dulu ya, detikers. Kita ketemu lagi setelah yang satu ini tetap di Detik Sore. Bukan cuma hore-hore. Iya, bagus sekali. Ya, nggak Ganti sih? lagi diksinya. Nggak cuma. Oh iya. Punten. Iklan. Oke, kembali lagi di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Gak usah ASMR seperti itu, Edo. Oh, jadinya kita kayak gimana dong? Gak usah pakai ASMR. Karena gue takut sendiri dengan suara gue. Mulai bingung kan lo dengan suara lo itu? Iya, kenapa ya? Gue kayaknya banyak perubahan ya, Dok. Mungkin bingung karena lagi ada di persimpangan sama kayak Indonesia. Oh iya, bener juga ya. Gue lagi confused banget Ya hari ini. kan? Gue tuh tadi kepikiran apakah gue dijemput sama Pak Jaka Atau ataukah gue enggak. bawa mobil sendiri. Padahal Pak Jaka udah Parkiran ngarepin ini susah di sini kan. berbulan-bulan loh. Kasihan banget. Kapan Pak lagi Jaka ya? lagi. Kayak ini, Kapan tau nggak? lagi Kamai Kayak datang Hachiko ke sini. nungguin majikannya pulang. Kayak Ih, majikannya metong, Edo. Lu iya mah makanya jangan lama. gitu dong. Serem Kayak amat, gitu Edo. nunggunya. Ih, Iya. Ini Tapi ada yang lagi kita temuin nah, juga, Edo. Kamu tahu nggak apa yang kita temuin? apaan sih? Apa sih gue jijik lama-lama ngomong dengan bahasa seperti itu. Udahlah langsung saja kita sambut Semi Simarangkir. Lagunya kayak gimana sih? Gue gak tahu lagi. Bila Ini adalah oleh-oleh dari Pulau Obi. Meskipun udah lama ya sebenarnya Wah, kalau Pulau makin Obi. hitam. dalam bentuk nikel. Makin hitam. Ini dia ada nikelnya, coba lo colek nih. Oh iya. Iya, Ada di sepatu, nikelnya. di sepatu. Incaran Oh di banyak. sepatu. Oh, Dunia sepatunya dong. mengandung nikel berarti ntar ini ya bisa di apa namanya ditukar. Nikelnya or apa for nikel? Bedanya apa ya? Coba saya tanya sama Bapak Hanif dulu ya. Nanti itu Nanti pembahasan ya. terpisah. Ya oke. Tapi Tapi kita kita nggak bahas sama-sama ini nikel. ya. Apa nuansa coklat kita? Apa? Celana. Tetep biar relevan. Biar berarti ya, kita biar matchingnya kalau matching, berdiri. biar matching. Kalau Iya. kayak gini Mau sih berdiri bukan aja? ya. Ya udah berdiri kita ya. Jangan. Kameranya. Kita mau bahas antara BRICS atau Amerika nih Indonesia karena memang saat ini di tengah keputusan Trump memberikan tarif yang Menaikkan terbarunya tarif, 32%. Indonesia punya semacam opsi lah ya untuk bisa berpaling dari Amerika dengan dengan bergabung dengan tawaran dari BRICS. BRICS gitu. ini. Tapi kan Indonesia sudah resmi kan ya, fully jadi anggota Join, BRICS, ya. join. Begitu kan Mas Angga? Betul. Seperti apa?
elaborasinya. Oke, jadi kalau yang mumet-mumet baru gue dipanggil gitu ya. Yoi. Kalau cuman bahas Kalau cuma- banjir gimana cara bersihin rumah, nah ke Detik Properti aja kalau itu. Kalau yang udah Detik Finance. Oke. Oh, Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari Chris Tarif Pati? kan, tarif Oh, kan. bukan tarif. Iya Oke, benar. lagu pertama. lagu pertama. Oke. Update soal tarif resiprokal Oke. dulu deh. Ya. Sebenarnya gini, ini penting kalau ditanya penting apa enggak sih beritanya? Penting banget sebenarnya. Walaupun memang kelihatannya kayak berita-berita langit, tapi ini sebenarnya nggak jauh-jauh berita dapur kita juga. Iya. Karena ujung-ujungnya pasti akan ke ekonomi keluarga dan daya beli juga ujung-ujungnya. Di momen itulah Detik Finance bisa mengeluarkan bahasa-bahasa yang membumi. Nah mungkin beberapa netizen kita atau pendengar kita, pembaca kita, detikers lah, Iya. mungkin belum aware bahwa udahlah itu di luar negeri nggak ngaruh sama kita. Oh ya nggak juga sebenarnya gitu kan, itu kan penting banget gitu. Oke, Karena ngaruhnya gini, ke kita seperti apa? Selama nih, Mas? ini kan kita cuma 10% tarif. Oh iya 10%. benar 10%. Ih, dia mah nggak percaya sama lulusan Detik Finance, lulusan, maksudnya Udah lulus anggota tuh. Detik Finance. Udah lulus tuh. Kan Sejak kapan Detik sore sekarang. Belum gua sign. Ntar gantian lo yang Mas, pakai tadi nggak toga percaya gue. dari tadi gue bilang tarifnya berapa emang sebelum 32? 10 gue bilang. 10. Nggak percaya. Enggak, karena Susah aku nih. pengen tahu karena kan dibilang tarifnya naik terus tinggi Iya. banget nih sampai Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga datang untuk nego langsung. Malah sudah ada statement bahwa mungkin akan beli borong gandum, Yes. minyak dan segala macam. Jadi mungkin gini, kan. sebelum ngomongin tarifnya berapa, ininya dulu kali. Tarifnya tuh ngaruhnya ke mana gitu Iya, misalkan. pengaruhnya Nah, apa kan karena 10% tadi nih, katanya belum ya kan? ngaruh Dulu banget. 10%. Let's say Edo jualan sepatu ke Amerika, harganya Jauh banget. 1 juta. Misalkan nih, Iya. satu harga 1 juta. Terus kena tarif 10%. Berarti kan masuk sana harga barangnya jadi 1.100.000. Naik. Nah, sekarang dinaikin sama Trump jadi 32%. Berarti sepatu yang Edo jual jadi 1,3. Bandingin dengan negara lain, contoh misalkan Vietnam. Dengan harga yang sama masuk 1 juta dan dia tarif cuma 10%. Akan lebih murah dong, 1,1 dan 1,3. Nah itu pengaruhnya di situ. Jadi bisa jadi nanti barang-barang yang kita jual ke Amerika jadi lebih mahal dibanding negara-negara lain yang tarifnya lebih kecil. Makanya kenapa pemerintah Khomat Kamit yang diomongin gak cuma satu sepatu nih. Semua ada komoditas lain dan jumlahnya juga tontonan, bahkan ratusan ton gitu. Jadi ketika ada kenaikan sedikit, nah itu tentunya berpengaruh dengan jumlah yang banyak tadi. Makanya langsung direspon, langsung datang ke sana, langsung dinegoin. Karena kan selama ini juga udah nego. Ternyata boleh dibilang ya kita di-prank sama Trump. Nggak di-prank mas, kita dicuekin. Iyalah. Iya. Ya intinya kebijakan sana, kalau lebih halus kita bilang kebijakan sana ternyata tidak sesuai harapan Indonesia. Pada akhirnya ya udah berangkat Jadi ke sana sebenarnya nego. negosiasi sudah pernah dilakukan. Sudah. Oh, Karena kan waktu itu sempet tuh Trump ngasih pokoknya yang negara-negara ini tarif akan naik. Tapi waktu itu akhirnya dipospon kan 90 hari. Setelah 90 harinya ya sekarang. supaya akhirnya- Indonesia tidak bergabung gitu bersama Betul. BRICS. Nah, sekarang ternyata kena juga. Nah, akhirnya ya udah negosiasi gitu. Backgroundnya itu ya, Ya, oke. biar sederhana dulu gitu bahwa lah kalau misalnya lebih mahal kenapa bukankah lebih bagus? Ya tentu tidak karena kan hukum ekonomi orang Amerika juga ini lebih murah, gue akan ambil yang lebih murah gitu. Efeknya apa? Nah, di jangka panjang ketika barang-barang kita nggak laku, produksi dalam negerinya kan akan dikurangin. Macet juga. Ketika produksinya akan dikurangin berarti kan nanti jumlah workforce-nya juga dari yang banyak karena kita produksi berkurang ya udah kita kurangin deh. Dari 100.000 orang kita butuh 80 aja, 20.000 akan PHK. Nah itu jangka panjangnya ke sana gitu. Takutnya worst case-nya di situ. Worst ya. case-nya di situ. Makanya kenapa kita bilang ini sebenarnya bukan isu langit tapi isu dapur. Cuman mungkin orang belum ngeh gitu. Kayak gitu. Gitu Kak Mae. Oke, terima kasih Mas Angga Oke, atas cukup ya? penjelasannya. Cukup ya kita. Di situ udah lumayan panas Iya, ya. di situ udah lumayan Oke. kayaknya baterai saya harus dari nikel yang bagus gitu. Nah, bicara Gitu. nikel, Nah, apa tuh? itu menjadi salah satu amunisi negosiasi kita. Oh ya? Kita yang Iya. kesana atau Jadi kita yang ke sana, beli? kita nego lagi, ngobrol. Pak bisa turunin tarif nggak? Gitu. Nanti Ini saya kasih kita nikel. pura-pura pemerintah nih. Kita punya nikel nih. Kan kalau nikelnya masuk ke sana mahal juga sayang gitu. Nanti kan butuh kan buat bahan baku mobil listrik kan gitu. Kayak gitu. Jadi mereka juga butuh mineral-mineral yang ada dari kita. Kan selama Dengan ini harga kita murah. selama ini kan kita banyak tuh kayak ada mebel,
ada alas kaki, Betul. ada produk-produk karet, dan lain beberapa produk pertanian masuk sana kan. Nah kita nawarin produk lain, kita akan kasih lebih murah kalau lu kasih tarifnya lebih murah. Salah satunya si Kayak nikel gitu. ini. Salah satunya nikel. Oh. Barang mineral lah, ada beberapa barang mineral, salah satunya nikel. Dari Karena hobi nikel nih ini kan- nikelnya. Nah kita nggak Bukan. tahu nih, masih tanya suaminya nih. Kayaknya dia juga nggak tahu deh. Kalau saya tanya juga dia kayaknya Gitu. ngomong Jadi juga deh negosiasinya sih berharap ya tarif bisa sama lah kayak dulu gitu. Karena kan kita udah Iya. mitra dagang yang lama, kita juga produk kita AS butuh gitu. Kalau misalkan butuh harga murah ya jangan dinaikin dong tarifnya gitu. Sesuai aja deh yang lama gitu. Oke. Nego-nego begitulah sedang dilakukan oleh pemerintah. Mas ini genuine question ya. Hmm. Seberapa ngebet Indonesia untuk bisa nurunin 32 ini? Ya harusnya sih harus ngebet banget ya. Karena kan kenaikan 3 kali lipat itu lumayan loh. Mm-mm. Contoh tadi lah sepatu dari harga sejuta 100 lah jadi 1,3 gitu. Itu lumayan untuk satu sepatu. Belum sepatu yang lain. Berarti ada potensial loss juga di kita kan. Nggak bisa keserap gitu nantinya. Maka ini sangat-sangat krusial sih kalau bisa ya sama lah kalau bisa nggak kena gitu. Karena Kenapa kan- gue bilang ngebet? Karena seolah-olah tuh Indonesia saat ini posisi tawarnya juga cukup tinggi karena dia ada BRICS dan Amerika dengan porsi ekspor Indonesia ke sana cuma 10%. We can replace you. You are not irreplaceable gitu. Nah, kayak masalahnya it's not easily replaced karena pengusaha-pengusaha yang biasa jualan ke sana, ketika pemerintah bilang misalkan oke jangan ke AS mahal, kita pindahin ke let's say Afrika atau Asia Kongo. Utara gitu misalkan. Mungkin pengusaha-pengusaha ini juga belum terbiasa dengan aturan setempat. Jadi butuh waktu. Nah, ada lag time ketika barang masuk ke Amerika ternyata di Amerika terlalu mahal dialihkan ke tempat lain, itu akan ada lag time-nya. Jadi nggak smooth. Jadi bisa jadi barang-barang ini numpuk. Entah masuk kemana nih, mau dikemanain nih. Worst case-nya jelek, balik lagi kita ke pasar kita. Pasar kita juga banyak, nanti di sini bingung siapa yang menyerap. Belum lagi standar kualitas. Ketika misalkan kualitas AS yang ada di titik sini misalkan masuk ke pasar-pasar lain yang memang mereka butuhnya di titik sini, butuh titik sini dengan harga di sini, tapi dikasih produk segini, pasti harapannya harganya di sini juga. Ternyata daya belinya cuma di sini. Nah itu akan jadi masalah juga pada akhirnya gitu. Jadi nggak serta merta, oke lah cadangan kita bisa alihin ke negara lain, gitu. Tapi nggak serta merta akan itu yang terbaik juga sebenarnya gitu. Ada deadline gak sih Mas ini untuk sampai penentuan ketok palunya gitu? Kalau ini akan Negosiasinya sih masih negosiasinya. berlangsung sebenarnya. Kita juga belum tahu ya. Karena negosiasi itu kan kayak tarik ulur gitu ya. Kadang Amerikanya juga ngancem, oke kita sekarang loh. Tapi Indonesianya tahan deh berapa lama, kita akan kasih penawaran lain-lain gitu. Jadi sepertinya ini masih berlangsung, kita belum tahu sampai kapan mereka akan bernegosiasi. Ya harapannya sih dapat yang terbaik lah. Apapun itu gitu, kita nggak tahu juga gitu. Berarti ketidakpastian ini masih belum terukur juga sampai Belum, kapan ya? belum. Cuman ada kekhawatiran tadi kalau menyinggung soal BRICS. Justru ini kan 32% itu gede. Dan ditambah Trump ngomong juga anggota BRICS akan kena tambahan 10%. Betul. Jadi kita berpotensi kena 42% gitu. Tapi kan memang belum ada ini kita tuh baru masuk BRICS banget. Jadi mungkin belum diperhitungkan akan ditambah 10%. Dan belum tahu juga teknis 10 nih kayak gimana ya. Apakah Betul. pure semuanya ditambah Katanya 10 10? itu untuk negara-negara yang memberlakukan AS dengan yang sama lah gitu. Jadi kayak gue buat nyamain aja, lu ngasih gue tarif tinggi, gue kasih lebih tinggi gitu. Nah selama ini yang ngasih tarif tinggi kan negara-negara BRICS sebenarnya gitu. Betul, Gitu. betul. Jadi sebenarnya ada kekhawatiran juga ketika Pak Prabowo datang terus jadi anggota BRICS. Nah, AS kita lihat nih nanti sentimennya gimana, positif apa negatif, atau malah jadi lo kok gitu sih, malah kesono kan lagi berdagang sama kita gitu. Tapi kayaknya Indonesia mengesampingkan ancaman Trump buat BRICS ini ya. Artinya tetap fokus buat nurunin tarif yang ditetapkan sama Amerika, enggak alih-alih ya udah deh. Toh ini kita nanti akan diancam lagi dengan tambahan 10% karena kita udah ada di BRICS. Udah kita cari negara lain aja, udah forget USA gitu. Nah bisa jadi itu memang ada beberapa opsi. Jadi kan ada tadi salah satunya India, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Afrika sama Uni Eropa. Tapi kan itu masih tetap kajian juga ya. Nggak serta-merta tadi gue bilang tiba-tiba
kita ketok pintu ini ditolak sama ini terlalu mahal, terus kita ketok pintu sebelah terus jadi laku. Karena sebelah juga akan mikir dulu gimana kualitasnya, gimana harganya, gimana sustainable-nya ke depannya gitu. Itu bakal jadi opsi. Tapi ya memang takes time gitu, ada waktu lah, nggak bisa serta-merta langsung bisa masuk ke sana. Easy ya. Betul. Dalam praktiknya ya teknisnya pasti agak sulit tuh. Oke. Betul. Kalau misalnya tadi salah satu amunisi yang dibawa adalah untuk mengimpor gandum, begitu ya gandum Mas ya? juga sama. Ini Nggak gandum nih. sadar nggak sadar, kita tuh konsumsi gandum tinggi loh. Gua enggak. Sekarang gue tanya, Apa-apa? di kamar kosan lu ada produk gandum apa? Gak ada. Makanan. Indomie ada nggak? Gak ada. Gue gak makan Roti? itu. Roti sesekali sih. Roti kan? Roti, Tapi Indomie. gandum kita gak impor semua sih, karena kita gak produksi gandum. Iya, kita tuh, jadi ini lucu sih sebenarnya. Kayak kita nih konsumen gandum terbesar dan kita punya hilirnya. Hilir gandum itu beneran kayak Indomie, roti, produk-produk tepung dan akhir. lain-lain itu kan hilirnya kan. Iya, Tapi kita nggak punya hulunya. Ini unik sih memang. Dan orang-orang mungkin banyak yang nggak ngeh malah ya Mas ya. Kita Gandum itu konsumen kita gandum sehari-hari. terbesar. Nggak terbesar sih, besar lah. Salah satu yang besar lah ya. Konsumen gandum kita, konsumsi gandum kita tuh besar. Karena si mie instan ini ya. Makanya dulu sempat ada Menteri BUMN yang pengen bikin sorghum buat pengganti gandum, ingat nggak lo zaman liputan lah. Apaan sorghum? Menterinya Jadi awalnya mirip-mirip R, gandum. Nah, huruf keduanya S, kata keduanya S. Sebut saja Rini Sumarno. tapi sebenarnya jauh sebelum itu memang udah ada rencana. Oke. Karena untuk mendapatkan hulunya itu, kita tuh makan roti lumayan gede. Nah, makan Indomie apalagi, mie kan segala macam kan. Itu ada Banyak lah. gandumnya ya. Itu dari gandum bentukannya. Kayak Indomie itu kan gandumnya ekspor. Oke, abis ini saya akan browsing. impor, tapi dia bagus setelah hilir dia ekspor gitu. Mau riset cara nanam gandum gimana? Bukan. Enggak, saya mau cari tahu apa aja makanan yang mengandung gandum. Nah, itu menarik juga. Biar kita tahu di rumah kita tuh banyak tanpa disadari. Tanpa disadari banyak lah kita tuh pakai. Oke. Nah, salah satu yang paling mudah memang mungkin itu. Jadi kayak ke Amerika ngeyakinin gue tambah deh impornya Ya, gitu. karena kita punya hulunya nih. Penyerapannya akan lebih penyerapannya enak, nih, ya. hilirnya ada dan Hilirnya, bahkan ya. mengekspor. Salah satu produk mie itu kan dia mengekspor sampai kemana-mana gitu. Itu hilirisasi lah. Jadi itu salah satu amunisi yang akhirnya ditawarin dan mungkin itu ya langkah yang bagus juga karena bisa keserap lah. Kita beli lebih banyak dengan harapan, oke, ini kan gue nambah nih beli gandum dari tempat lo, turunin lah tarif buat barang gue masuk gitu. Itu salah satu diplomasi yang oke lah, lumayan gitu. Oke. Nah, jadi nggak akan banjir juga produknya di sini karena mungkin penyerapannya bagus Ada, gitu dan bisa ya. diekspor ulang dengan produk bisa tadi. dibilang kita jadinya berkorban juga ya karena memang kita butuh gitu karena nggak ada yang mensubstitusi di dalam Betul. negeri. Mungkin mencari aja nanti penyerapannya kemana nih ketika udah banyak gitu. Jadi kemungkinan dari negosiasi ini sukses Nah, lumayan kita, optimis ya. Kita belum tahu sih kalau itu. Kita yang namanya Trump, jangankan kita sama analis yang jago-jago di luar sana, Menteri Perdagangan Amerikanya aja nggak tahu langkahnya Trump mau ngapain. Cuma bahkan Melanie Trump aja nggak tahu gerakan selanjut suaminya kayak gimana. Kayak supir angkot ya. Kayak siapa? Kan saya Kan supir angkot kita nggak tahu tuh dia mau belok, nah, mau berhenti ini kapan. nge-quote ya. Ketua OJK nih, Pak Mahendra Siregar, izin Pak saya quote Pak, kutipan langsung dari beliau apa ketika kata ketemu. beliau? Waktu itu saya tanya, Pak Mahendra, kalau Trump gimana nih Pak? Gitu. Jadi bercanda ya, bercandanya beliau tuh gitu. Tuhan itu maha tahu segalanya. Cuman Tapi nggak kalau tahu. urusan Trump, Tuhan juga tanya sana sini gitu. Sampai segitunya. Nggak ada yang ya, tahu. analoginya ya. Bahkan Menteri Perdagangan yang ring satunya beliau itu Trump, itu juga nggak tahu. Kita pernah lihat nggak yang viral di medsos? Mendaknya diomelin sama DPR AS karena Trump nge-tweet, tapi terus si Mendaknya nggak bisa jawab di sidang itu. Soal apa tuh? Saya belum berbicara dengan presiden saya kata. Belum ada briefing ini. Presiden Anda sudah men-tweet katanya. Kita akan bahas di sini Anda belum tahu katanya. This is amateur hours katanya. Ini kegiatan amatir katanya. Kayak gitu. Jadi habis itu resign kayaknya si menterinya. Jadi memang ketika ditanya apakah akan smooth atau enggak, semua tergantung Mr. Trump sih. Ya. Wow, sangat tidak bisa diprediksi. Sangat powerful itu orang. Ya, oke. Jadi ketika Indonesia dibanjiri sama gandum nanti kayaknya kita akan beralih nih makanan pokoknya.
Jadi yang mie. nasi mungkin kita jadinya makannya roti tawar, roti Itu malam. bungkusan roti dimsum juga. gandum. Tepung itu. Oh iya itu tepung juga Tepung ya, juga. kulit dimsum ya. Tepung-tepungan ya. Kulit Sebenarnya kita dimsum. Croissant. kalau berbicara Iya. tepung-tepungan emang kita banyak banget ya Banyak, konsumsi banyak. tepung-tepungan sebenarnya. Nggak disadari itu gandum. Hmm. Gitu. Cuman kayaknya selama ini yang terpikir gandum itu ya gandum utuh aja gitu. Ya paling jadi Pasta. tepung gitu kan, Heeh. tepung terigunya doang gitu. Padahal semua itu banyak kita pakai. Granola, Bisa lah. pretzel. Oh, Bisa dia lah dia kita. riset Whisky. no. Dia riset no. Kita minum whisky. Oh iya benar-benar Iya, dari gandum. bir, kan? iya, dari gandum bener-bener. juga. Bener lagi. Tortilla. Iya. Wah makanan kesukaan Mas Angga. Taco. Oh. Oh lama Mama Koko. Gue bingung di Detik Nama Finance nggak ada yang dia. suka taco. Enggak aneh lo emang. Gue kalau gue traktir taco pada nggak mau. Aku mau. Iya enak kan? Enak. Nah, Udah masuk Detik Finance aja. Oh dia terakhirnya taco mulu ya. Kalau Iya. taco mulu janganlah nggak Tuh jadi. kan. Padahal aku tadi udah mau ngasih CV mas. Buat jadi Boleh, admin ya. tandemin sama tabel. Lalu bikin konten aja. Iya Konten boleh lah Detik gue Finance. konten-konten Enggak, aja. enggak gua terima. Jahat Eduardo Simurangkir. Gue catat nama lo ya. Gue bawa sampai akhirat nanti. Wah, ampun tante. Anyway, terima kasih Mas Angga. Siap. Kita sudah di enlighten kembali tentang tarif ini ya, karena memang ini sangat penting sebenarnya untuk kita. Cuma rasa-rasanya kalau ditelaah dalam bahasa yang sudah disiarkan di mana-mana saat ini mungkin agak sulit untuk dicerna masyarakat awam gitu. Siap. Terima kasih sudah menambah baterai otak saya hari ini. Tadi udah ketambah 5% ya. Sekarang ketambah 5% lagi. Jangan sedih, habis ini mau diturunin lagi. Kita kan mau bahas ekonomi lagi habis ini, keuangan dana darurat. Gue pulang boleh nggak? Gue sampai segmen ini aja. Nggak boleh, habis ini ada Detikers kita mau ke Sunset Talk. Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma. Hore, Hore, hore. hore. Kembali lagi di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Yes, kita masih ada di sini guys sampai jam 5:30. Akhirnya akan segera selesai. Wih gitu sih. Enggak, Justru kita nggak pengen buru-buru berpisah sama Anita Aku Mae. juga kayak kalau bisa ini sampai 2 semester gak sih siarannya? Parah. Parah banget, kayak gue udah menemukan orang yang sempat mikir nama gue. Kacau sih. Mesti lo kenalin Nyampe sekarang banget. sih. Nyampe banget bahasannya Di dong. momen ini gue udah Aman. cukup jijik sih. Aman banget, aman banget. Itu udah kelihatan kepalanya. Oh iya, karena kita hari ini akan ngobrolin cara mengamankan dana darurat kita Edo. There you go. Iya, dana darurat itu harus diamankan hanya untuk kebutuhan darurat. Kita sudah bersama dengan Mas Adri Firmansyah. Halo, apa praktisi perencanaan kabar? keuangan. Welcome to Detik Sore Mas Adri. Thank you. Mas Adri udah berapa lama ngumpulin dana darurat? Kira-kira dari sejak saya punya bonusan di kantor. Oke. Selama itu. Iya. Udah berapa lama Mas? Betul. Tetep ya nanya, udah berapa Saya lama Mas? kerja dari 2005 ya, tapi kan memang awal-awal kerja pastinya kebutuhan pokoknya masih tinggi banget ya, belum ada tabungan. Jadi ya paling dari 2010 2012 lah tipis-tipis mulai nabung gitu. Bentar, kita tanya dulu. Tadi Mas Adri bilang 2010 udah punya dana darurat. ngumpulinnya. Tipis. ngumpulinnya. Iya, Tapi betul. kan tadi Mas Adri nyebutin bonus. Sejak saya punya bonus. Artinya karena ngumpulin gini. dana daruratnya dari bonus. Apa gimana? Iya, yang paling banyak dari sana. Tapi ya dari gaji juga adalah sebagian. Jadi memang kalau dari gaji kan kecil-kecil doang nih. Sebagian besar saya pakai buat kebutuhan pokok. Begitu ada bonusan, baru masuk lagi. Berarti Agak kalau gede ada uang dikit. lebih, ada dana lebih yang masuk, itu semuanya dialokasikan untuk dana Enggak darurat. semuanya, Oh, pasti nggak ada semuanya. alokasinya Oh, gitu. oke. Pasti ada alokasinya. Karena kita tetap harus hidup secara proper ya, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kita kan. Betul. Gitu. Ya Belum nggak buat sih? beli Belum buat BMW, Betul. buat Belum. beli Nonton konser konser. Blackpink Ih, yang lagunya begadang, bukan ya? lucu juga nih Mas Lucu Adri nih. juga nih. Gimana Di tuh? situ- Blackpink di situ- bawa lagu begadang gimana tuh? Di situ Mas Adri nyampe sih. Nyampe sih, parah. Nyampe. Parah banget. Menurut gue Mas Adri harus hadir tiap hari sih. Oh gitu, jangan dong. Langsung ditolak. Mas lumayan ini buat tambah dana darurat. Oh iya betul ya. Dicariin sama bos di kantor. Izin mulu Lodri gue lihat-lihat katanya gitu. Iya. Bos ini ininya lagi di sini nih bos. Tapi kalau boleh di-share ke kita Mas, success story ketika mengumpulkan dana darurat itu termasuk kayak
sweat and Yes. blood-nya kayak gimana? Iya, oke. Gini, jadi saya mulai dari ini dulu ya, dari kenapa sih harus ada dan apa itu dana Kebutuhan darurat, dana gitu darurat kan. itu Jadi gini, ya. kita kan pasti dalam hidup cie lah, so filosofis ya. Wih. Pasti punya tujuan lah ya. Kita punya tujuan Bener, keuangan gitu. Jadi so asik. Gitu ya. Ya, kita punya tujuan yang kita pengen capai. Hmm. Nah, kita pasti punya rencana nih untuk mencapai tujuan itu. Tapi dalam perjalanannya kan nggak semua rencana itu berhasil ya. Pasti ada aja gitu kan rintangan, halangan Iya. gitu kan yang bikin akhirnya rencana itu nggak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, kalau kita ibaratkan perjalanan itu kita pakai mobil ya buat mudik, tengah jalan ternyata bahannya bocor gitu. Sementara kita tetap harus sampai ke tempat tujuan gitu ya. Kalau nggak ada ban serep, kita akan stuck di situ kan. Makanya kita pakai ban serep gitu biar bisa tetap jalan, walaupun mungkin kualitas ban serepnya tidak seperti kualitas ban aslinya gitu kan ya. Tapi at least kita bisa tenang jalan, melanjutkan perjalanan, menentukan arah perjalanan selanjutnya. Nah, kurang lebih dana darurat itu, seperti ban serep. Jadi apapun tujuan kehidupan kita, ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai rencana, kita akan selalu bisa utilize si dana darurat ini untuk kemudian kita pakai melanjutkan perjalanan kita dan dengan tenang kita rencanakan tujuan-tujuan selanjutnya. Jadi dana darurat itu adalah dana yang secara rutin kita sisihkan untuk menanggulangi kejadian-kejadian yang tidak terduga di masa depan. Ya, kita nggak bisa duga kan masa depan kan, tapi kita bisa merencanakan gitu kan. Nah, ini sebisa mungkin dana yang nggak kita atik lah gitu ya. Bukan dana yang kita sisakan buat investasi kah, buat beli konser gitu kan, atau buat apa. Bener-bener dana yang kita titipin deh buat masa depan kita nih gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada besaran atau nominal yang aman gitu untuk memulai dana darurat ini. Nah, itu sebetulnya balik lagi tergantung dengan kondisi kita masing-masing. Ya, dengan kondisi kita masing-masing, dengan pekerjaan kita itu seperti apa? Apakah kita bekerja secara tetap, permanen, atau kita adalah yang kerjanya itu nggak tetap gitu kan ya. Terus bergantung juga dengan apakah kita ini single, nikah dengan satu tanggungan, nikah dengan beberapa tanggungan gitu. Karena yang kita butuh cover untuk dana darurat ini mungkin pengalinya adalah pengeluaran bulanan kita gitu kan. Kalau sendiri kita mungkin bisa kali dari pengeluaran bulanan pribadi. Ya biasanya rumusnya 3-6 kali pengeluaran bulanan. 3-6 kali pengeluaran bulanan. Wow. Kalau punya istri berarti ada 2 nih gitu kan. Kali 2 berarti. Ya, tambahin pengeluaran gabungan gitu kan. Itu kalau kerjanya tetap. Kalau ternyata kita kerja yang nggak tetap, nggak setiap bulan dapat gaji, pengalinya lebih gede. Ya kalau baca literatur, kalau kita kerjanya tetap 3-6 kali, ya kalau nggak tetap mungkin 9-12 kali gitu. Makin banyak tanggungan, ya makin banyak yang kita persiapkan. Kalau kita hitung-hitung, misalkan pengeluaran kita sebulan 3 juta, 3-6 kali kan berarti ya idealnya 18 kali lah. 18 juta lah kita punya. Kelihatannya gede gitu kan. Tapi bisa dicapai nggak? Bisa gitu. Caranya sebetulnya gampang dan mudah, tapi sering kita abaikan gitu. Caranya gampang, tinggal tiap bulan kita catat nih gitu. Kita dapat duit berapa banyak gitu kan. Terus langsung kita bagi-bagi, kita alokasikan. Dan kemudian disiplin kita catat, disiplin kita keluarkan untuk alokasi tersebut. Nah, buat alokasinya sendiri itu preferensinya banyak ya. Ada yang 50-30-20. 50 kebutuhan, 30 keinginan gitu kan. 20-nya buat masa depan. Tapi kalau saya cocoknya sama yang 40, 30, 20, 10. 40-nya itu buat kebutuhan sehari-hari. 30-nya buat utang KPR, mobil segala macam. Cicilan ya. Cicilan lah ya gitu ya. Nah 20-nya ini itu dana simpanan masa depan nih ya. Investasi gitu ya. Dana pensiun. Termasuk salah satunya adalah dana darurat gitu. Oh, dana darurat ini dari 20 ini? Ya dari 20 ini. Karena itu dana masa depan kan. Ya, oke. Yang 10 lagi itu dana sosial lah gitu ya. Kita buat sumbangan, buat ngasih orang tua gitu ya. Di situ gitu kan. Cuman saya pribadi agak modif dikit. Biasanya yang porsi 40-30 ini suka gabung gitu ya. Bisa jadi cicilannya ternyata gede banget nih, hampir 50% gitu kan. Tergantung kondisi dunia ini ya.
betul. Iya. Ya kadang-kadang KPR-nya gede banget gitu kan ya. Benar. Jadi akhirnya kalau misalkan ternyata dana utangnya naik sampai 50% ya berarti kan kebutuhannya yang kita Betul, apa di-adjust namanya ya. kita adjust gitu. Iya. Nah dengan disiplin kita menerapkan ini tiap bulan kita sisihkan dari sini. Dari yang kecil-kecil aja dulu gitu kan, even 100.000 aja cukup gitu kan. Selama rutin tiap bulan kita isi gitu. Ya insya Allah satu ketika akan tercapai gitu. Memang butuh waktu bertahun-tahun gitu. Ya Gimana kalau caranya disiplin? nah gini, kalau kayak cerita saya tadi ya, saya tuh udah beberapa kali ngalamin akhirnya saya harus pecahin si dana darurat ini gitu. Tadi saya bilang ya, saya mulai bisa apa namanya nyicil buat dana darurat itu ketika kerjanya udah ada bonusan. Artinya gini, sebelum 2010 saya kerja di satu yayasan nggak ada bonusnya gitu Oke. kan. Jadi ya habis buat kehidupan sehari-hari. Begitu kerja kantoran mulai ada nih sisihan-sisihan gitu kan. Jadi saya mau cicil kecil-kecil gitu kan dari mulai 100.000 aja gitu. Pernah kejadian tahun ini yang paling berasa banget nih manfaatnya pas pandemi 2020 awal banget gitu kan. 2019 kan baru keluar tuh, 2020 tuh lagi gila-gilanya, lagi baru awal-awal kita disuruh WFH tuh sama Pak Presiden gitu. Saat itu istri saya lagi hamil muda pula gitu kan. Dipecat dong karena perusahaannya kolaps gitu kan. Nah nggak ada kerjaan gitu kan. Usia saya sudah 38 saat itu, udah nggak muda. Saya kepikiran nyari kerja mungkin nggak gampang gitu ya. Istri juga lagi punya kebutuhan gitu ya. Alhamdulillahnya dana yang saya kumpulkan dari 2010 itu kalau saya hitung-hitung saat itu cukuplah buat cover kehidupan sehari-hari saya nih, buat bayar masih ada cicilan KPR gitu kan, kebutuhan sehari-hari buat makan dan segala macam sampai dengan kira-kira 6 bulan gitu kan. Ya, dengan adanya dana darurat ini ya saya jadi merasa lebih tenang dan berpikir lebih jernih untuk merencanakan apa nih yang bisa saya lakukan untuk bisa keluar nih dari krisis keuangan saya ini gitu. Ya, saya tetap ngelamar-lamar kerjaan tapi nggak membabi buta, nggak brutal gitu kan, gara-gara butuh duit akhirnya saya ngelamar kemanapun itu gitu kan. Ya, enggak, saya benar-benar ngelamar ke perusahaan yang memang sesuai dengan bidang saya sebelumnya. Umur saya sudah 38, saya nggak bisa lompat industri gitu kan. Alhamdulillah dapat gitu kan, dana daruratnya cuma kepake buat sekitar 3 bulan saat itu. Ya, nah itu pentingnya dana darurat. Ketika terjadi krisis keuangan, kita bisa pakai dan kita bisa tenang untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya gitu. Mas, kalau dibilang kalau dari ceritanya Mas Adri tadi kan jadi kita juga akan butuh, kalau tadi dalam kasusnya adalah kerjaan gitu, kehilangan pekerjaan gitu ya. Contoh ya. Misalnya kayak misalnya kesehatan misalnya harus membayar dan segala macam. Bisa nggak kita consider bahwa asuransi itu sebenarnya jadi dana darurat? Gini, dari porsi 20 itu ya kan tadi saya bilang ya 40, 30, 20, 10 ya. 20% itu tuh ada beberapa alokasi sebetulnya. Investasi, dana pensiun, asuransi, dan baru terakhir adalah dana darurat gitu kan. Dana darurat. Sebetulnya dana darurat itu di luar itu. Ketika kita sudah punya asuransi, kita pakai dulu asuransinya. Asuransi Gitu. itu lebih dulu dari dana darurat kah atau? Kalau saya ngeduluin dana darurat, Mbak. Oke. Gitu. Ya karena ya saya sendiri kan, kita semua di Indonesia kan rata-rata udah pada punya BPJS ya. Gitu ya. Jadi itu saya anggap sudah ada yang bayarin lah, sudah ada yang tackle. Apalagi kalau misalkan karyawan kantoran kan juga sudah punya apa namanya asuransi swasta gitu kan. Ya jadi dari gaji yang saya terima saat ini nggak saya potong lah buat asuransi. Paling investasi iya ada gitu kan. Tapi kantongnya saya pisahin nih. Ya investasi sendiri, dana darurat sendiri, dan dana darurat ini udah saya nggak apa-apain gitu kan. Anggap aja saya titipin buat masa depan saya lah gitu. Kayak gitu sih. Oke, kalau jadi freelance emang hitungannya jadi agak sulit juga ya, Do ya. Nggak sulit sih. Nggak sulit, Lebih itu banyak manage aja. gitu, manage aja gitu. Manage aja, Iya, betul. iya. Dan yang tadi saya sampaikan pengaliannya jadi lebih banyak nih gitu ya. Saya pernah ngobrol nih, tapi ini mungkin kasuistik ya, sama salah seorang teman yang memang kerjaannya itu nggak setiap bulan dapat gaji lah, by project gitu ya. Dia bilang saya sih usahakan dari satu project saya dapat minimal 9 bulan gaji ke depan, 9 bulan pengeluaran ke depan. Agnes mau nikah nih teman-teman. Sekali manggung langsung 9 bulan dia Gitu, hidup. karena nggak setiap bulan dia dapat project Mas. Gitu. Tapi ini sekali lagi ini bergantung dari kondisi masing-masing individual gitu. Gitu. Ya. Yang ya memang yang buat karyawan kantoran lebih terstruktur lah karena tiap bulan masih bisa dapat gaji gitu.
Kalau kita berinvestasi dengan dana darurat boleh nggak, Mas? Jangan sebetulnya ya, jangan. Tapi karena gini, investasi itu kan ada risiko ya, turun naik gitu ya. Gimana apa yang terjadi ketika kita taruh dana darurat di satu instrumen investasi, apalagi kita masih muda gitu kan, Mbak Anita masih muda, agresif gitu, masuknya ke saham. Ada yang bilang gue muda. Gitu ya, menurut Mas Adri. Iya betul. Maksudnya apa nih? Saya lebih tua. Lanjutin Mas Adri sebelum siap. dia keluar taringnya. Gitu ya, yang lebih muda lebih agresif biasanya masuk dana darurat ditempatkan ke satu instrumen yang sifat ya lebih agresif gitu kan. Pas lagi butuh banget, portofolio lagi turun gitu kan, aduh cut loss gitu. Jadi dan biasanya kan pencairan dari investasi nggak selalu T1 gitu kan, bisa T3 bisa T7 gitu kan ya. Sebaiknya disisihkan tuh benar-benar disisihkan ke kalaupun mau masuk ke apa namanya instrumen yang menghasilkan return lebih tinggi, mungkin bisa masuk ke semacam reksadana pasar uang lah gitu ya. Yang risikonya lebih rendah. Risikonya lebih rendah gitu. Tapi imbal hasilnya lebih bagus dari apa namanya deposito gitu. Itu boleh gitu, tapi jangan sampai ke yang lebih agresif deh. Iya, gitu. berarti dana darurat itu harus liquid ya, harus yang bisa segera digunakan. Betul. Jadi kurang ideal kalau misalnya di dalam bentuk logam mulia atau logam maksudnya ke dompet investasi aja deh gitu. Yang bisa langsung digunakan. Bisa langsung. Ya sekarang kan kita ngomong logam mulia karena emang lagi tinggi banget naiknya. Coba lihat beberapa tahun lalu pas lagi declining kan. Resikonya juga ada. Betul. Atau di spread kayak juga gitu. nggak apa-apa nggak sih Mas? Kalau di spread gitu kayak disiarkan. sebagian di reksadana, sebagiannya lagi makanya itu yang dari porsi 20% tadi itu Mas gitu ya. 20%-nya yang bagi nih. Misalkan kita disiplin dari 20% setengah-setengah nih, 10 dana darurat, 10 investasi. Nah, itu disiplin aja gitu. Kayak gitu. Jadi dana darurat nggak boleh investasi nggak boleh pakai dana darurat, tapi dana darurat boleh dimasukin ke dalam instrumen investasi yang lebih liquid, yang kita liquid. bisa tarik sewaktu ya lebih cepat lah, lebih cepat gitu ya, bisa dicairkan gitu ya. Nah, salah satu teknik nih ya yang mungkin perlu di-consider adalah anggap aja ini dana yang udah nggak kita apa-apain gitu kan. Uang dingin gitu istilahnya. Uang dingin ya, kalau bahasanya cowok gitu ya. Dana kuncian gitu ya. Dana kuncian. Iya, uang kuncian gitu ya. Kalau di anak-anak zaman dulu masnya masih muda kali. Kalau anak skena zaman sekarang itu Gen Z gitu ngomongnya gimana Mas? Aduh, dana lock-an. Dana lock-an ya karena kuncian ya. Nanti kita tanya dulu sama yang anak-anak Jaksel approve itu ya. Anak Jaksel. Iya boleh. Ada di sini banyak anak Jaksel approve. Iya. Siap. Itu ada satu tuh yang lagi duduk diam, kayak mukanya sosok misterius. Padahal sebenarnya itu lagi buka anime itu. Iya, nggak penting lah pokoknya itu yang dibuka sebenarnya. Nggak sepenting dana darurat yang harus Iya. Soalnya banyak ini orang nggak punya dana darurat padahal dia udah cukup lama mendapatkan gaji gitu Mas, alias apa ngantor. Iya benar. Gitu, apa sih yang bikin orang tuh jadi hesitate gitu Mas untuk memulai dana darurat meskipun kayak kata Edo tadi, udah punya dana gitu, udah bisa dialihin gitu. Lebih ke awareness aja sih ya. Jadi gini, apa namanya? Ya alhamdulillah. Bukan karena trauma masa lalu Mas. Enggak juga. Ini kita lebih ke mempersiapkan diri saja untuk sesuatu yang mungkin terjadi di kemudian hari. Ya kita nggak ada yang pernah tahu kan masa depan tuh kayak gimana kan. Ya saat ini ya alhamdulillah mungkin kita masih berpenghasilan gitu ya, masih dapat rutin, rumah KPR udah kebayar gitu kan. Kita nggak pernah tahu yang terjadi di masa depan seperti apa gitu ya. Ya kalau teman-teman mungkin ya udahlah, saya juga ada gajian anyway gitu kan. Saya punya tabungan investasi lumayan gede, udahlah saya nggak usah dana darurat gitu. Alhamdulillah kalau benar-benar nggak pernah kejadian yang macam-macam nih gitu kan. Tapi amit-amit lah gitu ya. Tapi amit-amit juga deh. Sampai bawah biar pas banget. Sampai bawah. Harus ada TikToknya pokoknya gitu. Terus bayangkan apa yang terjadi gitu kan. Misalkan kayak saya tadi gitu ya, pas pandemi gitu, umur saya udah 38 atau mungkin di atas 40 nanti buat yang lain gitu ya, PHK gitu kan. Ya nggak ada dana kuncian, kita gunakan investasi kita
buat bulanan habis gitu kan, terus akhirnya rumah kejual lagi, mobil kejual gitu kan, jadinya malah kita nggak siap gitu untuk hal seperti itu gitu. Itulah pentingnya dana sosial. Dana sosial. Dana darurat. Tapi dana Mohon sosial maaf. juga penting ya Mas ya. Iya, Ya dana kan sosial tadi? penting gitu. Iya, Itu dana pengaman sosial. juga gitu kan. Betul, karena dengan dana sosial kita bisa bersosialisasi. Bersosialisasi Dan bukan membangun itu dong. network. Yang akhirnya akan Itu bisa salah. Yang mendatangkan akhirnya dana-dana lainnya. Iya, bisa mendatangkan dana lainnya, bonus-bonus untuk diisi menjadi dana darurat. Sorry, yang dimaksud tadi Mas Adri dana sosial tuh Iya, dana iya. untuk Diberikan secara kepada orang tua. sosial. Gue tahu itu. Ya, betul. tapi nggak apa-apa sih kalau itu betul. pengertian buat seorang Nggak apa-apa, wanita tadi Maya. kan sudah dikasih Betul. tahu, Enggak, saya sudah paham dijelasin. maksudnya Mbak Anita. Jadi Jadi dengan kita kan kayak- dengan kita nyumbang Nah, dana sosial Support, itu ya, gitu. ketika Benar. terjadi Udah sesuatu yang ketularan tidak nih. direncanakan, ditolong sama Tuhan gitu kan. Ini Masya Masya Allah. Faith in you ya, luar Siap. biasa. Mm-mm. Itu dia. Mm-mm. Mungkin karena studio kita juga digunakan untuk studio jamaah. Oh, jamaah ya. Diberkati jadinya ya. Jadinya nuansanya Gitu kayak gitu. gitu. Iya iya iya. Oke, kayaknya saya harus ada sih dana darurat. Harus ya. Ada Ah, dana iyalah darurat. tipis-tipis gitu. Benar kata Mas Adri, Nggak apa-apa. you never know what the Kita nggak future pernah tahu. holds gitu. Kita nggak Kayak pernah apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang, in this ekonomi lo nggak punya dana darurat, selesai lo men. Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Style lo gak nyampe. Amit-amit kejadian seperti yang dialami Mas Adri misalnya di pas pandemi gitu ya. Iya betul. Dan kita nggak pernah tahu kapan kita akan bisa bounce back. Jadi dana darurat lah harusnya yang bisa menyelamatkan kita. Selain BSU dari pemerintah. Oh Mas, mau tanya juga nih Mas. Boleh. Misalnya nih ya, Iya. ya nggak semua seperti tadi Mas Adri bilang, nggak semua orang aware dengan adanya dana Mm-mm. darurat. Mm-mm. Terjadi sesuatu yang darurat di hidup kita, tapi kita nggak punya dana darurat. Apa yang paling possible kita lakukan just in case? Halo? Kalau friend ya. Kalau friend. Call family dulu Mas. Call family. Soalnya dia nggak punya friend, dia Oh punyanya gitu ya, family. punya Ah, family that's what gitu ya. I don't Kalau nggak ada dana darurat ya, yang biasa kejadian kan, nah ini makanya ini yang bisa jadi pelajaran buat kita ya. Kita udah pede banget nih ya, terus kita nggak siapin dana darurat, kemudian terjadi sesuatu yang tidak direncanakan, yang biasanya kejadian kan ya tadi, kalau friend atau call family. Ya. Udah lama nggak ketemu, pinjem dong gitu kan. Awalnya mungkin pinjem sama teman, sama saudara yang masih bisa bantu. Lama-lama sama pinjol. Rutin, lama-lama sama pinjol. Awalnya gini Mas. Gitu. Lo udah sukses ya sekarang Iyo, ya? Kalau- Dengar-dengar lo udah di sini ya sekarang ya? Gitu. Enggak, Udah. awalnya nge-like foto postingan dulu. Oh gitu. Atau nge-reply story. Lucu juga tempatnya, lo lagi di mana tuh? Oh gitu. Gue deket loh dari situ. Bisa gak gue mampir? Ujungnya Gitu. UUD. Betul gitu, Oh, kan. iya. Dan ingat loh, minjem itu menimbulkan kewajiban di kemudian hari kan, gitu. Belum Kalau lagi kalau ada interestnya. belum ya. ada interest, belum lagi kalau minjemnya sama pinjol yang bunganya tuh gede banget. Tidak terdaftar di OJK. Dan Iya, telat, ilegal. betul, telat bayar, dikejar-kejar lah gitu kan sama orang yang nagih gitu ya. Masalah nggak selesai, dia pusing gitu ya. Terus bisa jadi Kejar-kejarnya malah pace-nya 5 betul. lagi Mas ya. Runner Anda. iya, wah itu udah ngerusak rencana deh Iya, kalau iya. kayak gitu. Itulah pentingnya kita nyiapin dana darurat ya, gitu. Ya. Jadi risiko-risiko tadi udah di Kita mention sama Mas Adri. Mestinya sih bisa menumbuhkan awareness lebih lagi ya Mas ya. Harapannya sih demikian lah gitu ya. Kita pengen kita semua hidup lebih bahagia lah gitu. Nah, Lebih kita damai. rencanakan dari sekarang, betul, lebih damai. Yang bilang uang tuh tidak bisa membawa kebahagiaan. No way. No. Definitely can. Ketawanya Mas Adri kalau didengar tuh kayak iya. Tahu kan? Kayak musuhnya Panji Millennium. Betul. Ayo Allah, Panji Millennium itu zaman saya TK itu kayaknya enggak. Widih, bisa Enggak, banget. aku belum lahir, aku nggak tahu apa-apa. Ih, aku mah taunya Aku dari tuh- YouTube doang kok. Aku tuh nggak tahu juga secara 00 apa, aku nggak tahu. Itu aja baru di Oh, udah tahu mention. ya. Ya udah, pokoknya sekali lagi dana darurat itu penting. Ini berkali-kali sebenarnya udah kita pernah bahas gitu ya dengan berbagai macam narasumber, POV. Yes. Sebenarnya mah orang-orang udah tahu ya Mas, dana darurat itu apa, pentingnya apa, cara ngumpulinnya gimana. Cuma yang suka lupa tuh lupanya. Iya, Suka lupanya. lupa tuh lupanya. Betul. Menyepelekan. Betul. Tinggal jalanin sebetulnya. Iya. Disiplin Makanya jalanin. kita harus Sesedikit apapun tadi ya Mas ya. terus 10.000 aja lakukan. bisa. Dan sekarang gini, untungnya adalah udah banyak aplikasi yang bisa bantu kita buat merencanakan pengeluaran kita itu gitu ya.
ya di beberapa aplikasi digital lah, termasuk dari bank-bank digital atau fintech gitu ya. Ada fitur yang namanya di salah satu fintechnya namanya goals gitu. Jadi tuh kita bisa langsung pisah-pisah tuh gitu. Mana yang kita mau pakai buat investasi misalkan gitu kan, duit ini. Mana yang mau kita pakai buat kita mau perjalanan spiritual. Ya kita bisa pisahin lagi satu lagi nih buat dana darurat. Nah itu tinggal rutin aja. Mulai dari 10.000 pun nggak ada masalah gitu. Yang penting tiap bulan kita nabung gitu. 10.000 tiap hari ya tapi ya. Hitung-hitung gini aja. Hitung-hitung daripada kan kita mungkin meeting tiap hari 2 kali gitu kan. Kita potong sekali kopi deh gitu kan. Kopi berapa sih, 35.000 misalkan gitu ya. Ya 35.000 kita nabungin. Terus satu. meeting gitu. kedua kita nggak ngopi gitu Mas? Nah, dibayarin kantor. Enak banget. atau sama klien yang lain lagi biar beda lagi. Anyway, Oke, kalau gitu kita sudah cari traktiran. Siap. Sudah siap mengumpulkan dana darurat? Udah ada sih, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu udah ada. Ya. Tapi kalau udah kekumpul sekali lagi nih Mas, terakhir. Kalau udah kekumpul misalnya Maya udah ngumpulin 6 sampai 12 bulan biaya bulanan gitu dana daruratnya. Terus apakah untuk selanjutnya kita nggak perlu lagi nambah si dana darurat ini atau terus aja kumpulin di situ gitu? Sebanyak-banyaknya. Terus tambah. Kenapa? Terus tambah. Karena pasti kebutuhan bulanan kita tiap tahunnya nambah. Gitu kan. Kita terus aja tambah gitu. Dan kita juga nggak tahu kejadian darurat apa yang akan terjadi. Dan seberapa besar nantinya. Gitu. Dan ingat, dana darurat bisa juga kita artikan sebagai dana strategik masa depan. Ya. Kalaupun kita nggak pernah pakai, percayalah satu hari di masa depan kita akan bilang terima kasih sama diri kita saat ini gitu Mas. Kita bisa pakai buat yang lain loh. Gitu. Betul. Hug yourself. Waktu kita lagi terbaring di rumah sakit dengan kepala diperban kayak thank you myself. Emang lu pernah ya? Enggak. Oh gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Adri sekali lagi sudah diingetin kitanya nih. Mas Edo, Mbak Anita Mei. Sama-sama Mas Adri. Nanti enggak kapan-kapan sih. Ya kapan-kapan Mas Adri kesini lagi, tapi belum tentu sama saya maksudnya. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, kapan-kapan aja datang lagi ya Mas ya. Boleh. Ketemu lagi ya. Nonton sama Blackpink Edo. nyanyi begadang Wih, gitu ya. Apa mau ketemu di GBK aja ntar Oktober? Mas Adri kayaknya. Saya nggak ke VIP, biasanya di tribun ntar. Saya cari ke tribun nanti Mas. Saya cari ke tribun. Soalnya VIP saya juga kemarin posisinya kurang strategis kemarin. Gitu ya. Kan nanti saya di depan aja, depan panggung. Siap. Apa dong namanya Jadi di depan soundman. panggung? Jadi soundman ya. Jadi floor director. Ya itu mah ngelamar dulu ke Korea. Gak apa-apa lah, yaudah. Udah ya cukup. Ya udah deh. Thank you loh. Alhamdulillah udah sudah kesini. selesai. Kembali ke Siap. Detik Sore menemani kita di sini. Terima kasih Emang juga. iya. Iyalah nemanin kita kan. Dibayar tapi. Ya, oke. Dan juga Mas Adri tentunya yang Thank you. sudah Thank you. mengingatkan kita kembali pentingnya dana darurat dan menciptakan habit mengumpulkan itu setiap bulannya ya. Yes. Terima kasih juga buat Thank you. Detikers tentunya yang sudah menyaksikan dari jam 3 sampai setengah 6 sore ini. Iya. Waktunya Manis kita banget berpisah ya. kembali dengan Anita Mai. Jangan sedih gitu dong. I'm just di Depok. I'm just 1 kilo away, 1 miles away, One call away. 1 call away. I'm just one call away. You can. Masih sering lihat ayah ojek senam di Enggak. depan rumah? Enggak. Epi emang ayah ojek sering senam depan rumahnya? Oh, enggak ya? Enggak ya. Yang konser dangdutan itu udah belum sih? Epi konser dangdut udah belum? Itu siapanya Ayu Ting Ting di Siapa sana ya? emang? Tetangganya Ayu Ting Ting. Oh iya. Lebih dekat lagi ya. Garis keras itu. Kita ngobrol habis ini Mbak. Mas Adri kita punya tagline. Kalau misalnya kita bilang Detik Sore, Mas Adri Yes. jawab dengan apa dong? Kasih tahu dong. Nggak cuma Hore. hore. Nah, Siap. Kita tutup bareng-bareng ya Mas Adri ya. Siap. Oke Detikers, kita ketemu lagi besok tentunya di jam yang sama di detik.com. Edo aja. Iya, Eduardo Simarakir pamit. Anita Mai pamit. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Nggak Gak cuma hore. Yeay. Bye-bye guys. Bye. Sore, jangan lupa nonton sore.